Saya Tang Mingde, kepala keluarga Tang, generasi keempat. Ayah saya sakit parah. Kami datang hari ini, memohon bantuan tabib Dewasia. Kalian terlambat. Suzy Kachel, baru saja meninggal. Kenapa bisa kebetulan sekali? Coba periksa. Memang sudah mati. Pulanglah. Kamu murid tabib Dewasia kan? Aku bukan muridnya, cuma teman lama. Asal kamu bisa sembuhkan penyakit kakekku, berapapun bayarannya, kami sanggup bayar. Tolong bantu kami. Sudah 73 tahun. Seharusnya sudah cukup hidupnya. Kenapa kamu masih ingin hidup? Kau pikir kau siapa? Berani sekali, tidak sopan pada kakekku. Tabib dewa sedang tidak ada. Murid amatiran sepertimu mau apa? Masih mau berbuat ulah? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama keluarga Tang. Murid tabib dewa ini sungguh sombong. Memang harus diberi pelajaran demi nama baik keluarga Tang. Boka ini agak aneh. Kak, hati-hati. Aku pendekar Xiantian tingkat 10, mana mungkin takut pada bokah tanpa aura bela diri. Maju lagi. Ah, kakak. Tuan besar, dia hanya menderita luka dalam. Istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Lancang, dasar tidak tahu diri. Keturunan keluarga Tang, berhenti. Ayah, mundur kalian semua. Anak muda, tadi kami tidak sopan. Kau tanya kenapa aku masih ingin hidup? Sekarang akan kujawab. Aku ingin menemani keluargaku. Melihat cucu-cucuku tumbuh dewasa. Melihat mereka berkeluarga dan sukses. Hidup abadi belum tentu hal yang baik. Bukankah lebih baik pergi dengan tenang? Hei, boka inggusan umur 20 kwentoan. Tahu apa kamu? Kumohon, meski kau tak bisa menyembuhkan kakek sepenuhnya, setidaknya biarkan kakek hidup sedikit lebih lama. Aku tak berkewajiban menolong semua orang. Pulanglah. Pulanglah. And if you two ever won, in the season 264, ini perbuatan Istana Xian, perang besar. Serangan roh. Sudah 2 tahun, sisa-sisa Istana Xian akhirnya muncul juga. Kakek, jangan bergerak. Hawa panas ini sangat beracun. Arg. Arg, apa yang kau lakukan pada kakek? Karimati, hentikan. Aku merasa jauh lebih baik daripada tadi. Bagaimana mungkin? Hanya sesaat, denyut nadinya menjadi tenang, dan sisa racun di tubuhnya lenyap. Awalnya umur Tuan Tang tinggal sebulan lagi, tapi kalau begini, hidup 10 tahun lagi pun tak masalah. Terima kasih atas bantuan tabib dewa. Tak perlu sungkan. Ternyata kau tak sedingin kelihatannya. Tabib Dewa Fang, tadi aku sudah langkang. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Anak muda, saat menyebutkan keluargaku tadi, aku melihat gejolak di matamu. Di mana keluargamu? Keluarga? Keluargaku sudah mati semua. Siapa pelakunya? Tenang saja, keluarga Tang pasti akan menuntut keadilan untukmu. Tak perlu. Akan kuhabisi mereka dengan tanganku sendiri. Kejar, cepat. Zhuan Shuang menunggumu kembali. Aku akan menikah denganmu. Yunshu, wajahnya pasti hanya mirip. Dulu, aku sendiri yang menguburnya. Itu Nona, dari keluarga Ji. Nona Ji. Itu orang-orang keluarga Yang. Lingkah juga kau larinya. Aku mengejarmu sepanjang jalan dari desa Jianan sampai lari ke tempat seperti ini. Kalian keluarga yang benar-benar ingin menghabisi kami. Aku, Jirumei,
tidak akan tinggal diam. Tuan Bao, biar kami yang urus. Tang Mingde dari keluarga Tang ada di sini. Cepat pergi sana. Nanti dulu. Orang keluarga Tang juga ada di sini. Tadinya mau habisi. Keluarga Ji dulu baru giliran kalian. Sekarang malah pas sekali. Bisa habisi semuanya sekaligus. Maaf, kami pamit. Apa kau yakin bisa menang? Aku bisa membunuh 3 orang dalam sekejap. Tapi kita hanya manusia biasa. Tidak bisa menahan semua peluru itu. Kalian para pendekar Xiantian. Biasanya kalian semua sok hebat kan? Juga kalian orang keluarga Tang. Sekarang malah jadi pengecut begini. Lancang. Bagus. Fenger. Kakak. Situasi sudah gawat begini. Veda. Seven. Veda. Masih mau pakai tangan kosong? Apa bisa lebih cepat dari peluru? Dia menyelamatkan nyawa Tuan Besar. Dia adalah penyelamat keluarga kita. Bawa Tuan Fang pergi duluan. Biar aku yang menahan mereka. Lausi, mau kabur? Sudah izin padaku belum? Sudah cukup main-mainnya. Jangan sampai merusak halaman ini. Siapa kau ini? Kalau kau merusak halamanku, benar kan? Baiklah, akan kuganti ruginya. 1 butir peluru cukup kan? Tuan Fang, awas. Onisi, 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 onisi. Bajuku. Kau ini. Kenapa cari masalah denganku? Bos, kenapa dia tidak mati ditembak? Habisi mereka. Mana mungkin? Apa aku sedang bermimpi? Kudengar ada ahli yang bisa memancarkan janji untuk menyelimuti tubuh mereka. Tapi aku belum pernah dengar ada yang bisa menahan peluru dengan zanci. Aduh, Tuan Fang hebat sekali. Tabib Dewa Fang, boleh aku bertanya satu hal? Anda sekarang berada di tingkatan apa? Tahap Lianci. Tahap Lianci? Tabib Dewa Fang, apa Anda tidak tahu? Ahli bela diri berkultivasi hingga 12 tingkat untuk menembus 1 ranah. Di atas pendekar Xiantian adalah Grandmaster, di atas Grandmaster adalah Wuzun, dan di atas Wuzun adalah Wusheng. Menurut istilah kalian, aku seharusnya berada di tingkat 9.063 Xiantian. Tabib Dewa Fang, Anda tak perlu mengungkapkan kekuatan asli, saya mengerti. Berangkat, masih harus aku yang turun tangan sendiri. Ternyata dia... Itu dia. Orang ini adalah Shentu, yang berjuluk Labu Darah. Dia pernah membantai 9 sekte dan 12 wilayah Jiangnan sendirian. Kekuatannya pasti berada di atas Tabib Dewa Fang. Tuan Shentu. Menangani Jirumei saja tidak bekus. Apa gunanya kau? Tuan Shentu, sebenarnya kami sudah berhasil. Bahkan orang keluarga Tang juga bisa kami tangkap. Tapi tukang kebun ini malah mampu menahan peluru. Memancarkan janji hanyalah trik kecil. Tak lebih dari ranah Wuzong. Sekarang aku beri kau 2 pilihan. Pertama, patahkan tangan dan kakimu sendiri. Maka, aku akan melepaskanmu. 2 pilihan itu, tak ada yang kupilih. Hanya seorang Wuzong sudah berani belagu. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu bahwa di atas langit masih ada langit. Tuan Long, tingkat kultivasinya jauh di atasmu. Bawa Xiaorou dan yang lainnya pergi dulu. Word is an Aron, and is Ridian. Aku akan menahannya. Baik. Oh, lepaskan. Paman ketiga. Tutup mulutmu. Sudah lama aku tidak bertemu gadis kecil sepertimu. Pas sekali untuk menguji kekuatan tubuh fisikku saat ini. Aku biarkan kau menyerang duluan. Berani memprovokasi Tuan Shentu kami di depan umum. Tahukah kau apa akibatnya? Hanya seorang ahli bela diri Xiantian, tapi bicaramu sombong sekali. Hari ini akan kutunjukkan perbedaan kekuatan antara Ao dan aku. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Tingkat ke-5. Tabib Dewa Fang, hati-hati. Teknik rahasia, api ungu. Bagaimana Tuan Fang melakukannya? Ternyata ada ahli skuad ini di kalangan generasi muda.
Kau, orang dari Istana Api Ungu? Benar, dari Istana Api Ungu. Bagaimana kau tahu cara menahan erosi teknik rahasia Api Ungu? Sudah 2000 tahun, akhirnya aku menemukanmu. Sebenarnya siapa kau? Namaku Fang Yu. Kau adalah Fang Yu yang memusnahkan Istana Api Ungu. Katakan, di mana murid-murid durhaka itu? Ingin tahu keberadaan sisa Istana Api Ungu? Aku takkan memberitahumu. Kau tidak akan bisa menghentikan kami. Mati kau, Aird, Tuan Utusan. Fang Yu. Sisa-sisa Istana Api Ungu, takkan ada satupun yang bisa lolos. Anda pasti Tuan Fang, kan? Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami. Tidak perlu. Aku melakukannya karena mereka merusak halamanku. Mulai sekarang, Anda adalah tamu kehormatan keluarga Ji. Ini adalah cek kosong. Anda bisa mengisi nominalnya sendiri. Tidak perlu. Bagaimana mungkin tokoh seperti Tuan Fang peduli pada harta duniawi? Bagi seorang ahli bela diri, yang terpenting adalah harta karun surgawi yang dapat meningkatkan kekuatan. Maafkan ketidaksopananku. Saya mendapat kabar. Belakangan ini, Pertapa Jubao telah mengumpulkan banyak barang langka. Dia juga memperoleh inti monster melalui jalur khusus. Atas nama keluarga Ji, saya akan menyiapkan pameran harta karun tertinggi untuk Tuan Fang. Apapun yang Tuan Fang sukai, akan saya beli. Sisa pengikut Istana Ziwan telah muncul. Saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu kabar mereka. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Guru, ini Xiao Jin. Saya akan pergi ke Jianghai dalam waktu dekat untuk menjenguk Anda. Xiao Xie, kamu memang selalu punya kabar. Kunjunganku ke Jianghai kali ini ada sesuatu yang penting yang ingin kuberikan pada Anda. Tetua Jin, beberapa menteri sedang menunggu Anda untuk rapat. Biarkan mereka menunggu. Baik, apa kau tidak lihat aku sedang menelepon guruku? Guru, berilah saya kesempatan. Baiklah. Xiao hadir. Pertapa Jubao sudah tiba di Jiangnan. Kita harus mendapatkan inti monster yang dibawanya. Baik. Ini hadiah dariku untuk guruku, Kakak Fang. Baik. Tuan Yuntian, bangunlah. Rencana pembunuhan Jirumei telah gagal. Tuan Shentu dalam misi ini. Apa? Mohon redakan amarah Tuan. Berani sekali mengganggu orang Istana Ziwan. Siapa pelakunya? Menurut laporan Baizan, pelakunya seorang pemuda berusia 20-an. Dia yang menggagalkan rencana kalian. Rencana kebangkitan Istana Zian tidak boleh terganggu sedikit pun. Segera habisi dia. Baik, siap. Lama tidak bertemu, Presdirjang. Ada aura Istana Zian. Hei, cepat lihat. Tuan muda, Zheng Peng, dari keluarga Zheng, juga datang. Hubungan Zheng Peng dan kepala keluarga Tang Mingde, cukup baik. Banyak orang yang ingin mendekati koneksi ini. Tak disangka, akhirnya, ayah dan anak dari keluarga Jiang yang mendahului. Tuan muda Zheng, saya bersulang untukmu. Tuan muda Zheng, saya juga bersulang untukmu. Siapa orang itu? Kenapa dia terlihat begitu lusuh? Benar, siapa dia? Bagaimana dia bisa menyusup masuk? Fang Yu? Kenapa dia ada di sini? Kau mengenalnya? Aku pernah melihatnya di sekolah, cuma siswa miskin. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti ini. Nanti, merendahkan kelasmu sendiri. Fang Yu, kau dengar tidak? Tuan muda Zheng mengingatkanmu. Jadi orang itu harus sadar diri, kalau bukan dari kalangan ini. Jangan memaksakan diri untuk masuk. Kalau bukan karena ada yang mengundangku, aku juga tidak sudi datang. Hahaha. Pertemuan persembahan harta karun ini disiapkan khusus oleh keluarga Ji untuk seorang tokoh besar. Nona Ji mengerahkan seluruh koneksinya, yang diundang hanyalah para tokoh terkemuka di wilayah Jiangnan. Kau bilang kau diundang. Mana surat undangannya? Tidak ada yang memberitahuku soal surat undangan? Benar-benar, lelukon. Tak tahu malu.
Benar. Hah, kau anggap kami semua ini bodoh? Kalau begitu aku ingin lihat siapa yang berani melanggar aturan keluarga Ji dan mengundang gembel sepertimu masuk. Merepotkan sekali. Ji Rumei. Ji Rumei. Hehehe, cuma sepertimu. Kau tidak berkaca apa statusmu. Nona Ji akan segera tiba. Menurutku bocah ini sebentar lagi akan tamat riwayatnya. Kenapa kau tidak bilang saja kalau kau adalah tokoh besar di belakang Nona Ji itu? Tahu begini, aku tidak akan datang. Akara yang diadakan Jirumei untukku ini benar-benar merepotkan. Dasar cari mati. Menyelinap masuk untuk menumpang makan dan minum saja sudah keterlaluan. Beraninya kau menyebut nama Nona Ji sembarangan? Aku bicara padamu, apa kau tidak dengar? Maju. Tadi, kulihat kau makan dengan lahap sekali. Hei, buka mulutmu, biar ku suapi. Haha, makanlah. Ayo makan. Tuan Muda Zeng memang tahu cara bersenang-senang, hahaha. Lihat tampangnya yang miskin itu. Kurasa dia justru ingin sekali menjadi anjingnya Tuan Muda Zeng. Hei, hei, hei. Hei, hei, apa yang kau lakukan? Kau berani menyerang Tuan Muda Zeng? Besar sekali nyalimu, kari mati kau. Dasar anjing, berani-beraninya kau menyentuhku. Akan kuberi pelajaran pada anjing tak tahu malu sepertimu demi keluarga Ji. Pengawal! Patahkan kakinya. Nona Ji tiba. Nona Ji datang. Cepat lihat, aku menginginkannya. Memang pantas disebut pemimpin keluarga teratas di Jiangnan. Benar-benar mempesona dan luar biasa. Sebenarnya, siapa tokoh besar di belakangnya itu? Sudahlah soal tokoh besar itu, menurutku bocah penipu ini. Tamat riwayatnya. Nona Ji, sudah lama tidak bertemu, kau semakin kentik saja. Tuan Muda Zeng? Apa yang kalian lakukan? Nona Ji, ada orang yang menyelinap masuk untuk makan dan minum gratis. Kami takut dia merusak reputasi keluarga Ji. Jadi kami berencana memberinya pelajaran. Dasar bocah tengik. Hari ini kau tertangkap basah oleh Nona Ji. Tamatlah riwayatmu. Terimalah nasibmu. Apa dia orang yang kamu maksud? Benar, Nona Ji. Orang tak tahu malu seperti ini harusnya langsung diusir. Dia bahkan mengaku diundang oleh Anda. Bukankah ini merendahkan derajat Anda? Tampar mulutnya. Kau dengar itu? Kenapa diam saja sekarang? Bukankah tadi kau jago sekali berlaga? Sekarang kena batunya? Kan? Arg. Two-way. Arg. Nona, Nona Ji, Anda. Tampar lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang hendak dilakukan Nona Ji? Tuan Fang. Jirumei adalah nona besar keluarga Ji. Statusnya begitu terhormat, tapi dia malah memberi hormat pada bocah miskin itu. Hei, Nona Ji, kalian semua telah ditipunya. Dia itu sebenarnya. Tutup mulutmu. Arg! Nona Ji, putriku tidak tahu aturan. Kamu siapa? Saya Jiang Zhenlong, manajer keamanan dari grup Huan Ben. Hanya seorang manajer kecil. Bagaimana bisa kau dapat undangan ke pesta harta karun tertinggi? Nona Ji, sayalah yang memberinya undangan, agar dia bisa datang. Direktur Zhao, kau berikan undangan ke bawahanmu tanpa izin, itu masih bisa dimaafkan. Tapi karena kau sudah membawanya ke sini, kau harus mendidiknya dengan benar. Tuan Fang adalah tamu kehormatan keluarga Ji. Menghinanya seperti ini, apa niatmu sebenarnya? Cepat minta maaf pada Tuan Fang. Tuan Fang, saya yang buta dan tak mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya. Kenapa masih bengong? Cepat minta maaf pada Tuan Fang. Aku tidak mau. Dia itu penipu. Kalian semua sudah ditipunya. Arg. Minta maaf. Bantu aku buktikan. Dia cuma pelajar miskin. Buktikan gundulmu. Apa urusannya denganmu? Nona Ji, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Fang, kamilah yang telah menyinggungmu. Maafkan kami. Suruh mereka pergi. Mulai sekarang, kau dipecat. Manager Zhao, kau juga bertanggung jawab atas masalah ini. Kau diskors sebulan, pulang, dan introspeksi diri. Baik. Enya. Ah.
Dasar memalukan. Nona Ji! Nona Ji! Aku melihat semua yang terjadi di aula dengan jelas. Atas semua perbuatanmu pada Tuan Fang, cepat bersujud dan minta maaf. Nona Ji, aku tidak keberatan kau mengurus bawahanmu. Tapi apa yang dilakukan Zeng Peng, kau tak berhak ikut campurkan. Lagi pula, di belakang keluarga Zengku, ada keluarga Tang yang mendukung. Kemarin, kepala keluarga Tang mengundang ayahku minum teh. Kalau sampai bermusuhan, aku tidak takut. Tang Mingde, dia kepala keluarga Tang yang kau maksudkan. Bokah Tenggik, berani-beraninya kau menyebut nama kepala keluarga Tang. Kalian semua dengar kan? Kalau kepala keluarga Tang tahu, dia pasti akan merobek mulut kotormu. Lihat saja bagaimana engkau bisa sombong nanti. Kau cari mati ya? Kepala keluarga Tang tiba. Siapa yang berani mengusik orang dari keluarga Tangku? Aduh, kepala keluarga Tang, Anda datang. Tuan Muda Zeng, ada apa ini? Kepala keluarga Tang, tadi ada orang menyusup masuk untuk menumpang makan dan minum. Saya berniat menjaga ketertiban demi Nona Jin, jadi saya menegur orang itu sedikit. Tak disangka, Nona Ji ini malah menyuruh saya berlutut. Bukankah ini sengaja mempersulit saya? Nona Ji, apakah hal itu benar? Dia memang telah menyinggung tamu terhormat saya. Fang Yu, Tuan Fang. Tuan Besar Tang, itu dia orangnya. Dia barusan berani memanggil nama Anda langsung. Dasar bajingan, bukankah tadi kau sangat sombong? Kenapa sekarang diam saja? Berlutut, dengar tidak? Ketua Tang menyuruhmu berlutut. Aku menyuruhmu yang berlutut. Dasar anjing! Tuan Fang adalah penyelamat keluarga Tang. Menyinggung Tuan Fang berarti menyinggung keluarga Tang. Siapa sebenarnya orang itu? Hah? Dua keluarga besar, keluarga Ji dan keluarga Tang. Malah berpihak padanya. Xiao Tang, tak peduli apa yang telah terjadi. Bertindaklah dengan batasan yang wajar. Benar apa yang diajarkan Tuan Fang. Mulai sekarang, keluarga Tang memutus semua kerjasama dengan keluarga Zeng. Berlaku saat ini juga. Hah? Ketua Tang. Tidak, tanpa dukungan keluarga Tang, bisnis keluarga Zeng kami akan hancur. Kalau ayah tahu, dia pasti akan membunuhku. Ketua Tang, berisik sekali. Seret dia keluar. Ah, kumohon, tolong. Ayahku akan membunuhku. Ketua Tang, keluarga Tang dan Ji benar-benar hebat dan berkuasa ya. Keluarga Jiang juga datang. Kemarin mereka mengirim orang untuk membunuhku. Hari ini malah berani menampakkan diri dengan santai di sini. Nyali mereka besar juga. Belum ada bukti soal itu, jangan cari masalah dulu secara terbuka. Bantu Tuan Fang dapatkan inti monster itu dulu, sisanya urusan nanti. Baik, anak muda ini bisa mendapatkan dukungan keluarga Tang dan keluarga Ji. Pasti punya kelebihan khusus. Kudengar kau yang menyembuhkan penyakit Tuan Besar Tang. Benar, berkat tabib Dewa Fang, kondisi kakekku sudah jauh membaik. Jadi kau yang bernama Fang Yu masih muda tapi punya kemampuan medis yang hebat. Dia talenta yang langka. Aku akan ke sana untuk bersalaman dengannya. Sebenarnya kita satu sekolah. Aku datang hari ini cuma mau menyapa. Halo, namaku Yang Shu. Hello. Gawat, Yang Xuan adalah Grandmaster setengah langkah termuda di Kyushu. Dia bagaikan dewa bagi generasi muda. Ayah, good. Ayah, cepat bantu tabib Sakti Fang. Ayah, itu Yang Shu. Malah, dia yang kewalahan. Grandmaster setengah langkah adalah tingkatan yang sulit dicapai ahli bela diri seumur hidup. Kekuatan Tuan Fang benar-benar misterius. Jirumei, suruh bawahanmu lepaskan tangannya. Tuan Fang adalah tamu terhormatku. Aku tidak berhak memerintahnya. Mumpung adikmu ini suka sekali bersalaman dengan orang lain. Maka aku tidak boleh mengecewakannya, kan? Lepaskan. Cepat lepaskan. Erg. Energi darahnya terkuras habis. Kok bisa begini? Sebenarnya siapa dia? Astaga, kekuatannya sulit diukur. Hebat sekali kau. Tunggu rapat penilaian harta karun selesai, kita akan buat perhitungan. Ayo pergi. Waktu itu aku kirim beberapa pembunuh bayaran hebat untuk membunuh Ji Rongfei.
Semuanya habis dibantai. Apa mungkin ada hubungannya dengan orang ini? Bagaimana menurutmu kekuatannya? Orang itu sangat aneh. Aura di tubuhnya menunjukkan dia cuma selevel ahli bela diri Shantian. Tapi tenaga fisiknya jauh lebih besar dari dugaan. Apa kau bisa menghabisinya? Dia sepertinya tidak pernah belajar bela diri formal. Dalam pertarungan sungguhan, cuma modal tenaga saja tidak akan cukup. Dengan kekuatanku sebagai Grandmaster setengah langkah saat ini untuk menghadapinya. Halo semuanya, saya Master Jubao. Selamat datang di acara lelang hari ini. Item lelang pertama hari ini adalah pil Yanglong yang dimurnikan selama 10 tahun oleh Raja Obat Huaibei, Master Wushuan. Berkhasiat membangkitkan orang mati dan memperpanjang umur. Harga awal 10 juta. Pil Yanglong ini terakhir muncul Tuan Ni tahun yang lalu. Ini barang bagus. Lao Jiang, kamu jangan berebut denganku ya. Soal ini tak bisa ditawar. Aku takkan mengalah padamu. Temu juta. Aku ambil. Tetua kelima. Aku ambil. Itu dia. Siapa dia? Tuan Fang sudah terlalu lama menyepi. Mungkin kurang paham situasi saat ini. Keluarga Ji, keluarga Tang, dan keluarga Yang. Semuanya adalah keluarga terpandang di Jiangnan. Tapi, jika bicara soal kedudukan, yang paling kuat adalah keluarga Qin yang berada di ibu kota. Qin Wudao dari keluarga Qin. Qin Lao bahkan adalah tokoh utama di ibu kota, berhubungan baik dengan pemimpin negara. Tetua kelima mewakili keluarga Qin. Melawan dia sama saja dengan melawan Qin Lao. Ternyata Xiao Qin sudah menjadi sehebat ini. Aduh, Tuan Fang, jangan bicara sembarangan. Tidak hormat pada Qin Lao bisa dihukum mati. Hadirin sekalian, ada yang menawar lagi? Siapa yang berani menawar berarti melawan keluarga Qin? Bukankah itu cari mati? Baiklah, barang ini jatuh kepada master dari keluarga Qin. Barang selanjutnya, Neidan siluman yang dibawa dari wilayah kutub utara Jiuzhou. Jika dikonsumsi ahli bela diri, bisa meningkatkan kekuatan drastis. Harga awal 50 juta. Itu adalah Neidan dari siluman tingkat 9 Paus Penelan Langit. Setelah menyerapnya, pasti akan terjadi terobosan. Aku harus dapatkan ini. 100 juta. $150 juta. Waduh. Ada apa? Uangnya kurang? Aku berhenti. Karena yang mengangkat papan tadi adalah tetua kelima. Rumah lelang punya aturan. Begitu tetua kelima menawar, orang lain dilarang ikut menawar. Jika tidak, itu sama saja melawan Tuan Qin. Sebaiknya lupakan saja. Lanjutkan, Tuan Fang. Wah, bocah ini benar-benar tidak tahu malu. 200 juta. Hah? 200 juta NTR. 200 juta! Banyak sekali. Keluarga Ji benar-benar sudah gila. Berani-beraninya melawan keluarga Qin. Apa bedanya dengan Karimati? Setelah malam ini, keluarga Ji dan keluarga Tang pasti tamat. Tetua kelima sudah murka. Tetua kelima marah besar. Kekuatannya sudah mencapai puncak Grandmaster. Mengerikan sekali. Gawat, dengarkan baik-baik keluarga Ji dan keluarga Tang. Inti hewan buas ini adalah hadiah yang disiapkan Tuan Qin untuk gurunya. Kalian serahkan barang itu sekarang. Aku akan mengampuni kesalahan kalian. Qin Wudao ternyata cukup berbakti. Tidak juga. Dari Batted Heaven Devilers. Dulu aku pernah membimbingnya. Kau berani memanggil nama Tuan Qin secara langsung? Langkang sekali. Dasar binatang tak tahu diri. Dari mana kau berasal? Benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi. Apa kalian semua mendengarnya? Orang ini berkali-kali tidak menghormati Tuan Qin. Dia bahkan berani menginjak-injak harga diri Tuan Qin. Dia tidak menghormati Tuan Qin. Itu sama saja tidak menghormati ibu kota. Tidak menghormati seluruh negara Jiuzhou. Tetua kelima. Terhadap orang yang berniat jahat seperti ini, harus dibunuh di tempat. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh Fang Yu. Dia memicu amarah publik. Tetua kelima juga sudah berniat membunuhnya. Dengan begini, keluarga Ji dan keluarga Tang pasti akan ikut terseret.
Kalau begitu, kami jadi tidak perlu turun tangan. Pemimpin negara punya perintah di seluruh negeri Kyushu. Siapapun yang menghalangi keluarga Qin harus mati di tempat. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau menyia-nyiakannya. Sekarang aku terpaksa bertindak tegas, sesuai aturan. Kalau tidak, sulit meyakinkan orang banyak. Kenapa tekanan auranya semakin kuat? Benar. Tetua Wu, Anda berniat membunuh? Cepat, biarkan aku pergi. Mau lari. Bokah Tengik, Bukankah tadi kau sombong sekali? Kenapa sekarang diam saja? Tontonan seru nih. 6 bagian tenaga tak cukup. Kalau begitu, kerahkan kekuatan penuh. Di sini ada kecoak. Mohon belas kasihan. Kalau begini terus, kita semua bisa mati. Teknik yang dulu kuajarkan pada keluarga Qin, kau hanya mempelajarinya dari kulit luar saja. Bocah ini kelihatannya cuma meletakkan kangkir. Tapi sebenarnya, ada energi dahsyat yang meledak keluar dan menekan habis tekanan aura yang kukerahkan sekuat tenaga. Bagaimana bisa seorang petarung Xiantian melakukan ini? Barusan itu, apa yang terjadi? Pasti, Tetua Wu tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Makanya beliau menarik kekuatannya. Terima kasih, Tetua Wu. Terima kasih, Tetua Wu. Tetua Wu, sungguh mulia. Beliau tak ingin melukai orang tak bersalah. Tapi orang ini tidak boleh dilepaskan. Dia sudah menghina Tuan Besar Qin, itu faktanya. Sama sekali tidak boleh dibiarkan. Benar, jangan biarkan dia pergi betul. Semua gara-gara dia. Situasi jadi kacau begini. Habisi dia. Mana penegak hukum parlemen? Hadir. Jebloskan dia ke penjara neraka 9 provinsi, jangan biarkan dia keluar selamanya. Bokah Tengik, semua ini adalah akibat ulahmu sendiri. Jangan pikir mentang-mentang kau dilindungi keluarga Tang dan keluarga Ji. Kau bisa bertindak seenaknya? Hari ini, siapapun yang datang, takkan ada yang bisa menyelamatkanmu. Mampuslah kau. Tetua Qin, dari asosiasi Hongdu tiba. Hah? Semua salahku. Dia datang ke Jiangnan, dia benar-benar datang. Hormat kepada Tetua Qin. Hormat kepada Tetua Qin. Berdirilah semua. Terima kasih, Tetua Qin. Tetua Qin, kenapa Anda datang secara langsung? Aku sudah tahu semua yang terjadi di sini. Tetua Qin, inti monster yang saya pesan. Apakah perlu dikirimkan kepada guru Anda itu? Tidak perlu. Biar aku sendiri yang mengantarnya. Tetua Qin sudah lama mengasingkan diri. Tak disangka, beliau datang langsung demi masalah ini. Sepertinya guru ini sangat penting baginya. Ayah, lalu bagaimana nasib Tuan Fang? Berdoalah saja demi nasibnya. Raja Qin sudah datang. Hasilnya sudah bisa ditebak. Aku tidak percaya bokah ini masih berani bersikap sombong di depan Tetua Qin. Puas kau sekarang. Bokah, Tetua Qin sudah tiba. Cepat berlutut. Di hadapan guru besar, kenapa kau masih belum berlutut? Guru, ini adalah hadiah persembahan dariku untuk Anda. Hah? Ini? Kak, apa yang terjadi? Tetua Qin. Kenapa Tetua Qin malah berlutut padanya? Mungkinkah guru yang dimaksud Tetua Qin adalah Tuan Fang? Benar. Padahal usia Tetua Qin sudah pantas menjadi kakek tabib sakti Fang. Benar juga. Bangunlah. Tidak perlu sungkan begitu di antara kita. Aturan tidak boleh dilanggar. Sudah lama tidak bertemu. Guru Anda masih terlihat begitu muda. Kau justru sudah bertambah tua. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? WH2 Argovin, siapa kamu? Qin Yimo adalah cukumu, kan? Benar. Saat kau masih bayi, aku bahkan pernah mengganti popokmu. Aku sering mendengar kakek membicarakan gurunya. Kenapa malah pemuda sembrono, berumur tuani-tuani, sok humoris dan bicaranya ngawur? Kenapa kakek begitu menghormatinya? Mengingat masa lalu, namanya pun guru yang berikan. Kakek? Kenapa kakek juga ikut-ikutan?
Ada hal-hal yang akan kau pahami nanti. Yang Yingchu. Keluarga yang sombong sekali kalian. Tuan Besar Qin. Kalian tahu siapa dia? Bukankah dia cuma pelajar miskin? Kakak Fang menyelamatkan nyawaku 3 kali. Dan mendirikan keluarga Qin untukku. Tanpa kakak Fang, tidak akan ada keluarga Qin. Kalian beraninya memperlakukan guruku seperti ini. Tuan Besar Qin, sepertinya Anda salah orang kan? Wife dan Resen, dia baru berumur Tuan Ponohan. Saat Anda membangun kejayaan, dia bahkan belum lahir. Mana mungkin dia? Tampar mulutnya, Arg. Mulai saat ini, semua sumber daya di wilayah Jiangnan akan dialokasikan ulang. Keluarga Ji dan keluarga Tang segera hentikan semua kerjasama dengan keluarga Yang. Terima kasih, Tuan Besar Qin. Tuan Besar Qin, keluarga yang selalu setia melayani keluarga Qin. Anda tidak bisa menghapus semua jasa kami hanya karena satu masalah kan? Segala perbuatan keji dan kotor yang dilakukan keluarga Yang, jangan pikir kami tidak tahu. Enyahlah sekarang. Xiao Wu, Lise, hadir. Kau tahu, aku paling benci orang yang tidak tahu berterima kasih dalam hidupku. Kau berani menindas guruku seperti ini. Tentu saja harus dihukum sesuai aturan keluarga Qin. Apa? Tuan Besar Qin akan menggunakan aturan keluarga untuk menghukum tetua kelima. Pengawal keluarga Qin, laksanakan hukuman. Tunggu. Hah? Di inti monster ini, kenapa ada aura Istana Xian? Rupanya kau tahu tentang Istana Xian? Karena sudah ketahuan, lagi pula, keluarga Qin sudah tidak ada gunanya lagi. Hahaha. Karena kalian sudah tahu rahasiaku, kalian semua harus mati. Di mana sisa pengikut gadis suci Istana Langit? Katakan. Katakan. Astaga, dia meledakkan diri. Kenapa dia bisa begitu? Menakutkan sekali. Ini kecerobohanku. Orang ini sudah lama bersembunyi di sisiku, ini bukan salahmu. Teknik penyamaran Istana Xian memang luar biasa. Aku sudah mencari selama 2000 tahun, tapi tidak pernah menemukan jejak mereka. Istana Xian kehilangan satu bidak lagi. Bagaimana cara kalian bekerja? Awalnya semua berjalan sesuai rencana kami, tapi kemunculan Qin Wudao tiba-tiba mengacaukan rencana kami. Aku masih tidak mengerti. Bokah itu. Bagaimana sebenarnya dia bisa berhubungan dengan Tuan Besar Qin? Melihat usianya, mustahil dia menjadi guru Qin Wudao. Jadi menurutku, pasti leluhurnya pernah membantu Qin Wudao di masa lalu. Dan Qin Wudao hanya menjaga keturunan gurunya itu. Masuk akal. Di zaman ini masih ada yang tahu tentang Istana Xian. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Tenang saja. Aku akan membuatnya mati, tanpa tahu apa yang membunuhnya. Demi memastikan keberhasilan, aku akan mengirim Xiao Wuming ke sana. Tuan Fang, aku penasaran, bagaimana sebenarnya kau bisa mengenal tetua Qin? Siapa sebenarnya kau ini? Kurasa sebaiknya kau tidak perlu penasaran. Tuan Fang, ada satu hal yang sudah lama ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Ilahi Ask, kenapa tatapanmu selalu menghindari mataku? Sebenarnya, kau sangat mirip dengan teman lamaku. Apa? Arg. Tuan Fang! Fang Yu! Pergi. Tolong. Ring everybody. Cepat. Tolong dia. Bingzhou, Buna, Bingzhou, berhenti. Berhenti. Yang Shu, ternyata kau. Dia sudah ditabrak sampai hancur begitu. Orangnya pasti sudah mati kan? Kakakku itu terlalu berhati-hati. Masalah sepele begini, untuk apa pakai rencana segala? Aku akan buktikan padanya bahwa aku benar. Kalian terlalu meremehkanku. Hah? Wah!
kekuatannya meningkat lagi. Bahkan aku pun sulit bertahan 3 jurus di hadapannya. Kau yakin ingin melakukan ini? Keluarga yang kalian sudah tidak punya perlindungan, keluarga Qin. Nanti balas dendam dari keluarga Ji dan keluarga Tang akan datang bertubi-tubi. Kau juga takkan berakhir baik. Kalau aku bergerak cukup cepat, takkan ada yang tahu kan? Nona Ji, bagaimana kalau kita mulai darimu dulu? Padahal ini baju yang baru kuganti. Hah? Fang Yu, kau rupanya. Jadi kau mengamuk karena malu? Mau membunuhku untuk tutup mulut ya? Lindas dia sampai mati. Baik. Gao Yun. Mustahil. Benar. Bagaimana dia melakukannya? Sialan, benar-benar seperti melihat hantu. Hei, sudah cukup main-mainnya. Arg. Habisi dia. Bos, aku tidak berani maju. Aku. Takut apa? Tabrakan tadi itu, bahkan seorang Grandmaster pun akan sulit menahannya. Apalagi dia? Dia pasti sudah menderita luka dalam yang parah sekarang. Dia sudah di ambang batas kekuatannya. Dengar baik-baik, siapa yang bisa membawa kepalanya? Bayarannya naik 10 kali lipat. Itu dia. Diam. Anggap saja ini pemanasan untukku. Gawat. Yo. Ya. Ah. Kalau mau bertarung, bertarung saja. Jangan mengganggu ketertiban umum. Bisakah punya sedikit etika publik? Bagaimana kalau ada yang jatuh ke bawah? Hei, tinggal kau sendiri sekarang. Pil peledak roh? Tahu banyak juga kau. Asalkan aku menelan pil ini, aku bisa mendapatkan kekuatan puncak Grandmaster untuk sementara. Ini gawat. Hei ya. Ya. Puncak Grandmaster. Ini gawat. Lihatlah. Apa itu ahli bela diri sejati? Tuan Fang. Hei. Sudah kubilang, di dunia ini, yang berhak menyebut orang lain sebagai manusia biasa, hanyalah aku seorang. Jangan cari masalah denganku. Kalau kau menggangguku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Dayu, awas, Tuan Fang. Oh, Arg. Aku sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali kau menyia-nyiakannya. Karena sudah datang, keluarlah. Tidakkah kau lihat tepian Qinghai? Sejak dahulu, tulang belulang tak ada yang mengubur. Aura membunuhnya saja sudah memberikan tekanan sebesar ini. Orang ini tidak sembarangan, kekuatannya pasti di atas Yang Shu. Hehehe. Everyone. Tetua Xiao. Anda datang rupanya. Kau memanggilku ke sini hanya untuk membereskan bokah tak bernama di tahap Lianci ini? Mungkin. Apa kau pikir kau sudah tak terkalahkan di dunia ini? Tetua Xiao. Dia adalah pewaris sekte bela diri kuno. Cepat lepaskan aku. Aku masih bisa mengampuni nyawa anjingmu. Aku sudah lama berada di dunia kultivasi dan tak pernah menemukan lawan yang sepadan. Kecuali sosok mengerikan dari sekte Tiandao masa itu. Selebihnya, aku tidak pernah takut pada siapapun. Cepat lepaskan bokah keluarga. Yang itu, jika tidak... benar-benar cara yang bagus. Dengan membunuh Yang Shu, keluarga yang pasti takkan tinggal diam. Bokah keluarga, yang itu benar-benar berumur pendek, karena aku tidak bisa membawanya pulang. Maka, aku akan membawamu kembali untuk diserahkan pada keluarga yang...
Ternyata kau punya gu mayat. Kau ternyata mengendalikan gu mayat. Kau membuatku terkejut. Kau bahkan tahu tentang gu mayat. Meski wawasanmu luas, semua sudah terlambat. Mustahil. Kenapa niat membunuh di tubuhmu lebih pekat daripada kawanan gumayatku? Sebenarnya berapa banyak orang yang sudah kau bunuh? Hingga bisa terkumpul aura sepekat ini. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah Fang Yu. Fang Yu. Fang Yu, yang hanya di tahap Lianqi. Fang Yu, yang dulu memusnahkan istana Xian. Sudah 2000 tahun lebih, dia ternyata masih hidup. Sihir iblis, apa yang kau gunakan? Hingga bisa bangkit kembali di tubuh orang lain? Aku tidak pernah mati. Jadi mana ada istilah bangkit kembali? Tunggu, kakak seperguruan. Fang Yu masih hidup. Fang Yu masih hidup. Aha, aha. Ah, ya. Wah, ya. Ternyata ada pembatasan. Kau sudah tak bisa melindungi dirimu sendiri? Cepat katakan. Di mana sisa pengikut kerajaan Yan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Hanya kakak senior pertama yang bisa menghubungi mereka. Kalau begitu, kau sudah tidak berguna. Akan kubuat jiwamu terbakar selamanya dalam formasi penahan jiwa. Arj. Tas penyimpanan. Biasanya tas penyimpanan berisi barang terpenting bagi seorang kultivator. Teknik shilling ini bisa mengubah energi kehidupan orang lain menjadi energi kehidupan sendiri. Bagus sekali. Lain kali, aku akan cari kesempatan untuk mencobanya. Kakak, yang Su sudah mati, ayah juga jatuh sakit. Kalau kakak tidak pulang, keluarga yang kita akan tamat. Muridku, Yang Jian. Kau baru saja memasuki tahap puncak Mahaguru. Kultivasimu masih belum stabil. Seharusnya kau memantapkannya dulu untuk beberapa waktu, Guru. Jika dendam ini tidak dibalas, hati dauku tidak akan tenang. Baiklah. Karena kau begitu bersikeras, demi membuatmu bisa berlatih dengan tenang, Guru akan menemanimu ke sana. Terima kasih, Guru. Pertemuan Akbar Seni Bela Diri Jiangnan akan segera dimulai. Fang Yu, aku akan membuat hidupmu lebih menderita daripada mati. Semoga inti monster tingkat 9 ini bisa membantuku menembus beberapa lapisan lagi. Kekuatan langit dan bumi ini, mungkinkah itu Guru memang hebat inti monster tingkat 9 ini, ternyata bisa menembus 11 lapisan sekaligus. Sekarang, aku sudah mencapai tahap pemurnian Chi lapis ke 1974. Tuan Fang, ada satu hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Katakanlah, saya ingin Anda menemani saya ke pertemuan Akbar Seni Bela Diri Jiangnan tahun ini. Ini adalah tradisi di wilayah Jiangnan. Akara ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Keluarga-keluarga besar akan mengirim petarung terkuat mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Keluarga Ji sudah kalah 3 kali berturut-turut. Jika kalah lagi, kami mungkin akan terdepak dari jajaran keluarga teratas di Jiangnan. Banyak ahli bela diri berkumpul di pertemuan puncak ini. Sisa-sisa anggota Istana Api Ungu mungkin akan berbaur di dalamnya. Selain itu, aku juga bisa mencoba teknik Shilling Jue yang baru saja kupelajari. Baiklah, kalau begitu, akan kupersembahkan gelar juara pertemuan puncak kali ini untukmu. Terima kasih, Tuan Fang. Tuan Huai Shu. Energi langit dan bumi tadi berasal dari wilayah Jiangnan. Hanya ada satu orang yang mampu menggerakkan energi langit dan bumi seperti ini. Ini berarti, Guru, beliau ada di Jiangnan. Apakah ada acara khusus di Jiangnan belakangan ini? Pertemuan puncak seni bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Du Yongnian, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri, yang bertanggung jawab atas acara ini. Mungkin Guru akan pergi melihat keramaian di sana. Aku harus segera pergi ke Jiangnan.
Tempat kecil seperti Jiangnan tidak pantas membuat Anda turun tangan langsung. Keputusanku sudah bulat. Baik, bolehkah saya tahu siapa sosok hebat yang menjadi guru Tuan Huaishu? Marga, beliau adalah Fang. Tuan Fang, kita sudah sampai. Hei, kompetisi kali ini hanya untuk bertukar ilmu. Aku ingin sekali mempelajari jurusmu tadi. Kenapa keluarga Tang tidak ikut serta? Keluarga Tang sudah menjadi juara 2 kali berturut-turut. Jadi, mereka tidak perlu ikut lagi. Kenapa keluarga Zheng dari Xiangcheng juga datang ke sini? Keluarga Zheng bukan dari Jiangnan. Kenapa mereka ikut campur? Ternyata Yang Yingzuo berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Zheng dari Xiangcheng. Apa keluarga Zheng itu hebat? Leluhur keluarga Zheng pernah mendapat petunjuk dari Mahaguru Huaishu dari Jiuzhou. Kini, mereka menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di Xiangcheng. Si bocah Huaishu itu. Beraninya kamu memanggil Mahaguru Huaishu seperti itu? Kalau sampai terdengar oleh keluarga seni bela diri itu, bisa gawat nanti. Nona Ji, wajahmu terlihat tidak begitu baik. Yang Yenzu, apa maumu? Kau tanya, apa mauku? Adikku mati di tangan kalian. Menurutmu apa yang kuinginkan? Aku akan segera menikah masuk ke keluarga Zheng. Saat keluarga Zheng dan yang bersatu nanti, kalian takkan bisa lolos. Aku ingin kalian menjadi tumbal bagi arwah adikku. Hei Yinzu, jangan terburu-buru. Karena kita sudah di pertemuan akbar bela diri Jiangnan, kita main-main dulu saja dengan mereka. Keluarga Ji sudah kalah 3 kali berturut-turut. Apa sudah kehabisan orang? Kali ini malah cuman membawa seorang pendekar Xiantian. Sepertinya tahun ini akan menjadi pertemuan bela diri terakhir bagi keluarga Ji, kan? Kita harus mengantar kepergian mereka dengan baik. Kau Fang Yu, kan? Benar. Belakangan ini aku sering mendengar Yinzu membicarakanmu. Salam kenal. Mari jabat tangan. Boleh. Pakai trik ini lagi. Ingin mempermalukanku? Lihat bagaimana Xiu Chen mempermalukanmu kali ini. Dasar sampah. Jangan pikir modal sedikit cerdik kau bisa menumpang hidup di mana-mana. Mungkin di kampung halamanmu masih ada orang yang termakan bualanmu dan menyanjungmu. Tapi, di mataku, kau hanyalah sikor. Xiao Chuan. Astaga, tenaga dalam yang kuat sekali. Ziyu Zhen. Ada apa ini? Tuan muda keluarga Zheng ternyata juga kewalahan. Aku tidak salah lihat, kan? Apa aku salah dengar? Si bocah Huaishu itu, jika dia tahu keluarga yang dia dukung dulu telah berubah menjadi seperti sekarang, dia harus berterima kasih pada Tuan Han. Lancang sekali kau. Berani bicara sembarangan dan tidak menghormati Tuan Besar Huaishu. Ukapanmu barusan sudah cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Aku bicara begini karena aku mengenalnya. Sungguh, ukapanmu itu membuatku ingin tertawa. Tuan Besar Huaishu adalah tokoh besar di peringkat 3 teratas daftar suci negeri Kyushu. Dia adalah dewa di hati para ahli bela diri dan sudah 100 tahun tidak menampakkan diri. Boka ingusan, sepertimu berani bilang kenal dengannya. Kenapa kau tidak sekalian bilang kalau kau adalah guru besar Tuan Huaishu? Kalau kau berkata begitu, bisa dibilang begitu. Kau, bocah ini benar-benar tidak menghormati Tuan Besar Huaishu. Bocah ini terlalu sombong, lankang sekali. Hadirin sekalian, harap tenang. KTT Bela Diri Jiangnan. Sekarang dimulai. Perwakilan setiap keluarga. Silakan duduk. Bocah, nasibmu mujur. Tidak ada gunanya kita bertarung di sini. Nanti saat di panggung hidup dan mati, aku akan memberimu pelajaran di depan semua orang. Agar kau melihat seberapa besar perbedaan kekuatan di antara kita. Boleh. Sampai jumpa nanti. Selamat datang di KTT Bela Diri. Saya Ketua KTT Bela Diri Du Yongnian. Sudah 100 tahun sejak Tuan Besar Huaishu mendirikan KTT Bela Diri Negeri Kyushu. Sebelum pertandingan dimulai, ini MI, kita akan mengadakan upacara penghormatan terlebih dahulu. Lukisan ini adalah guru dari Tuan Besar Huaishu. Tuan Besar Huaishu pernah berkata, pencapaiannya hari ini tidak lepas dari bimbingan gurunya. Kini, tokoh hebat ini adalah guru besar bagi seluruh ahli bela diri di Kyushu. Aku selalu penasaran. Tokoh hebat seperti apakah beliau sebenarnya? Itulah sebabnya Tuan Huaishu begitu memuja sosok ini. Si bocah Huaishu itu. Dia melukis wajahku
terlalu muda. Mahaguru leluhur, hadirin sekalian, bangkit. Sembah pertama. Sembah kedua. Sembah ketiga. Upacara selesai. Baiklah, as Everport was now of this is added, pertemuan Agung Bela Diri Jiangnan resmi dimulai. Keluarga mana yang ingin maju duluan? Gerakannya cepat sekali. Kekuatan Zheng Xiuchen ini makin bertambah saja. Sejak kapan keluarga Zheng begitu tertarik dengan pertemuan Agung Jiangnan ini? Tidak ada aturan yang melarang keluarga bela diri dari luar Jiangnan untuk ikut serta, kan, Ketua Du? Benar begitu, kan? Benar kata Tuan Muda Zheng. Kedung Bela Diri Jiangnan menyambut kedatangan Tuan Muda Zheng. Keluarga Zhong datang meminta petunjuk. Silakan. Hia. Hah. Hua. Ah. Yeah. Ak. Ah. Oh. Serangan Zheng Xiuchen ganas sekali. Baru mulai langsung main kasar begitu. Keluarga Luo dari Jiangnan, mohon petunjuk. Keluarga Wu dari Jiangnan, mohon petunjuk. Hia. Hia. Hiet. Begitu banyak keluarga bela diri yang kalah hanya dalam satu ronde. Tampaknya kekuatan Zheng Xiuchen memang mengerikan. Sepertinya hari ini, seluruh dunia bela diri, Jiangnan akan diinjak-injak oleh keluarga Zheng. Ada lagi? Pertemuan Agung Jiangnan ini tujuannya untuk bertukar ilmu bela diri. Kenapa kamu begitu kejam dan sadis? Keluarga Jimu hampir dikoret dari asosiasi bela diri. Punya hak apa kamu bicara? Kalau tidak terima, maju sini lawan aku. Kalau sudah tidak ada yang berani maju, umumkan saja hasilnya. Jika tak ada yang maju, saya nyatakan, biar aku coba. Biar aku coba. Bocah itu dari keluarga Ji, kan? Melihat auranya, sepertinya dia cuma pendekar Xiantian. Ini bercanda, kan? Iya. Seorang pendekar Xiantian menantang Grandmaster bela diri? Itu namanya Karimati. Kurasa Boka ini naik cuma buat pamer muka doang. Kau benar-benar berani naik. Aku pernah lihat orang cari selamat, tapi belum pernah lihat orang cari mati di depan umum sepertimu. Boka, kalau nanti aku tak sengaja membunuhmu, jangan salahkan pukulanku yang terlalu keras. Kekuatanmu benar-benar tak cukup. Begini saja, aku tak mau orang berpikir aku Zheng menindas yang lemah. Begini saja, aku kasih kau 1 pukulan gratis. Kasih dia 1 pukulan? Ini jelas-jelas dia meremehkan lawannya, kan? Kau yakin? Kalau kau biarkan aku memukul duluan, kau takkan punya kesempatan menyerang lagi. Sekalian, biar kau lihat perbedaan antara Grandmaster bela diri dengan sampah sepertimu yang cuma modal otot. Boleh juga. Akan kulihat seberapa keras tubuhmu. Kulihat Bokah itu jelas cuma punya kultivasi pendekar Xiantian. Tapi malah berani menantang Grandmaster bela diri. Dia benar-benar cari mati, cari malu sendiri namanya. Begitu dia memukul, kurasa malah dia sendiri yang bakal mati. Sudah siap? Majulah. Cuma kultivasi pendekar Xiantian, malah menantang Grandmaster bela diri? Pukulan ini bahkan takkan bisa menembus lapisan luar Qi sejati Zheng Xiuchen, kan? Sudah kubilang dia takkan mampu. Hentikan. Hah? Kok dia malah muntah darah? Iya, mana mungkin begini. Fisik Grandmaster bela diri, biarpun dipukul temu kali olehnya, tak seharusnya jadi begini. Hanya seorang praktisi bela diri biasa, namun bisa mengalahkan Grandmaster bela diri dengan 1 pukulan. Di zaman kami, hal ini belum pernah terdengar. Sebenarnya, siapa kau ini? Apa itu begitu berlebihan? Dasar bajingan. Kalian semua lihat itu? Zheng Xiuchen, pewaris generasi ketiga keluarga Zheng dari Xiangcheng, naik ke panggung
dengan niat menjalin persahabatan lewat bela diri. Tak disangka, petarung keluarga Ji sengaja menyembunyikan kekuatannya. Entah trik licik apa yang dia gunakan untuk mencelakainya. Pelindung Agung. Orang ini mencelakai dan melukai tuan muda keluarga Zeng di depan umum. Ini adalah provokasi terhadap keluarga Zeng. Apa kau akan membiarkan tuan muda kita ditindas oleh orang luar seperti ini? Tak perlu banyak bicara. Benar kan? Pelindung Agung. Jangan menahan diri, bunuh dia. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Kalau mau menyalahkan, salahkan nasib burukmu. Aku akan menggunakan formasi penekan roh untuk menguras energi sejatimu. Rasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Apa? Pelindung Agung benar-benar mengaktifkan formasi penekan roh. Formasi ini lumayan menarik. Tak hanya bisa mengurung kesadaran seseorang, tapi juga bisa menyerap energi sejati lawannya. Butuh sedikit waktu untuk keluar dari sini. Tuan Fang terjebak. Itu formasi penekan roh. Itu adalah teknik dari Sekte Bela Diri kuno. Teknik rahasia warisan Sekte Raja Hantu. Bisa mengunci panca indera seorang pendekar dan menyerap energi sejati dari tubuhnya. Mereka ingin menyiksanya sampai mati ya. Tentu saja, berani menantang keadilan. Dia pasti mati sekarang kan? Untung saja aku tidak naik ke panggung. Kalian lihat, inilah akibatnya melawan aku, Zeng Xiuchen. Keluarga kami akan menyerahkan 20% properti di Jiangnan kepada keluarga Zeng. Kelak kami akan patuh pada Tuan Muda Zeng. Keluarga Gu rela menyerahkan 3% keuntungan tahunan kepada keluarga Zeng. Kami tunduk pada Tuan Muda Zeng. Kami semua tunduk pada Tuan Muda Zeng. Keluarga besar lain sudah bicara. Jirumei, bagaimana denganmu? Semua ini bermula karena saya harus menyelamatkan Tuan Fang. Zeng, Xiucheng, asalkan kau bersedia melepaskan Tuan Fang, saya bersedia melakukan apa saja. Itu tergantung pada ketulusan Nona Besar Ji. Asalkan kau bersedia melepaskan Tuan Fang, saya bersedia menyerahkan 80% aset keluarga Ji sebagai gantinya. Belum cukup. 100%. Masih belum cukup. Kau sebenarnya mau apa? Aku ingin kau menanggalkan pakaianmu. Biar semua orang melihat tubuh Nona besar keluarga Ji. Bukankah keluarga Ji itu keluarga besar yang terpandang di Jiangnan? Kenapa sekarang nasib mereka jadi di ujung tanduk begini? Karena menyinggung orang yang tak seharusnya disinggung. Boleh juga. Keluarga Ji mengalami nasib begini. Mau taruh di mana muka mereka di Jiangnan nanti? Cuma segini ketulusan Nona besar keluarga Ji. Terus buka. Buka dong. Ayo buka. Kami mau lihat. Betul. Buka saja. Dasar wanita murahan yang sok suci. Buka saja. Siapa sih yang belum pernah lihat? Cepatlah. Aku mau lihat nih. Lelet sekali. Hankurlah. Tuan Fang, prinsip formasimu ini mirip dengan teknik pemakan roh. Bagaimana kau bisa menghancurkan formasi penekan roh? Mana mungkin? Kau yang memulainya duluan. Tuanku, energi sejatiku sedang terkuras. Jurus apa ini? Ya, sini. Kalian sebanyak ini. Tak tahu malu menindas seorang gadis. Kalian sebanyak ini hanya bisa diam terpaku menontonnya. Hal bagus apanya? Asosiasi seni bela diri macam apa ini? Menurutku, ini hanyalah lelukon. Bokah ingusan, tutup mulutmu. Tak disangka KTT ini diacak-acak oleh seorang petarung Xiantian. Keluarga seni bela diri zaman sekarang sudah melemah sampai tingkat ini? Niat membunuh yang kuat. Sedang memasuki arena. Kakak, Grandmaster Gu, kalian sudah datang. Naga terbang menembus 9 langit. Bertarung abadi di angkasa raya. Orang belum tiba, auman naga terdengar duluan. Hanya Guru Long, Grandmaster Gu yang mampu begini. Aku datang hari ini untuk mengumumkan satu hal. Sekte Longmen akan kembali ke Jiangnan. Yang Mulia Gu,
Kami menyambut hangat kembalinya Sekte Longmen, keluarga yang punya banyak aset di Jiangnan. Untuk lokasi markas Sekte Longmen, asal Anda bicara, dimanapun bisa, aset keluarga yang akan aku lindungi. Terima kasih banyak, Yang Mulia Gu. Kalau Guru Long turun tangan, Tuan Fang pasti takkan selamat. Harus cari cara untuk membawa Tuan Fang pergi. Hari ini, aku datang untuk mencari seseorang. Fang Yu, kau telah mencelakai keluarga muridku. Hari ini, aku datang untuk menuntut keadilan. Dia itu Fang Yu. Ternyata yang diincar Guru Long adalah dia. Sepertinya Fang Yu bakal celaka besar. Yang Mulia Gu, KTT seni bela diri. Hanya untuk latih tanding. Dilarang sengaja melukai orang. Tindakan Anda ini telah melanggar aturan. Di Jiangnan, tak ada aturan yang bisa mengekangku. Akulah aturannya. Fang Yu, saatnya kau membayar hutang darah. Aku sudah tak sabar melihatmu dihajar hingga cacat. Cuma petarung Xiantian tingkat 7. Belum pantas membuat guruku turun tangan. Begitu Yang Jian bergerak, dia pasti akan membunuh. Bajingan, biar dia dipermalukan di depan umum. Aku ingin lihat bagaimana caramu mati sekarang. Orang ini sulit dihadapi. Sebelum usia 30 tahun, sudah bisa menembus ranah martial venerable. Ini setara dengan tahap Golden Core di masa lalu. Serahkan tempat ini padaku. Terima kasih guru atas izinnya. Apa kau tahu perbedaan kekuatan di antara kita? Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Penderitaan yang dialami adikku, hari ini kau akan membayarnya 100 kali lipat. Fang Yu, apa kau pikir kau sangat kuat? Mungkin sampah-sampah yang kukirim sebelumnya itu membuatmu berhalusinasi tentang kekuatanmu. Hari ini, giliranmu merasakan pahitnya kekalahan. Hiarg, Tuan Fang. Kau, kakak, Yang Jian ternyata roboh. Bagaimana mungkin dia benar-benar menahan serangan Yang Jian ini? Bagaimana mungkin? My Aces, Aura tidak bisa berbohong. Aura yang memancar dari tubuhnya jelas hanyalah seorang pendekar Xiantian. Tapi kekuatannya, kenapa bisa melampaui Grandmaster bela diri? Bajuku robek lagi. Ternyata begitu. Alasan kau bisa menahan serangan yang jauh melampaui tingkatmu. Rahasianya ada pada pakaian ini. Ini pasti wujud dari harta, rahasia, sekte, tipe pertahanan kan? Pantas saja bagaimana mungkin pendekar Xiantian rendahan bisa menahan chi sejati dari Grandmaster bela diri. Ternyata dia kurang. Ini benar-benar hanya pakaian biasa. Masih saja menyangkal. Tuan. Tuan Fang terkena serangan telak dari Venerable Gu. Organ dalam boka ini pasti sudah hancur menjadi darah, kan? Kakak sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Kalau begini terus, bajuku ini tidak akan bisa selamat. Bukankah dia sudah mati? Jaga ucapanmu. Tidak mungkin. Akan kutunjukkan padamu apa itu teknik tinju yang sesungguhnya. Supaya tidak membuang waktu, aku akan gunakan 20% kekuatanku saja. Venerable Gu terpaksa mengeluarkan teknik naga dewa andalannya. Bocah, jangan berlagak. Dia tak terkalahkan di Jiangnan berkat jurus ini. Pasti sekarang kekuatannya jauh lebih hebat. Dia adalah ahli pertarungan jarak dekat nomor 1 saat ini. Dasar karimati, pergilah ke neraka. Hah! Arg, hanya dari fluktuasi energi murni ini saja, sudah cukup untuk mencabik-cabik. Seniman bela diri di bawah tingkat Grandmaster. Sulit membayangkan kedahsyatan di pusat serangannya. Sudah mencapai tingkat apa kekuatannya? Bocah ini pasti mati. Guru, Venerable Gu, tumbang? Bagaimana mungkin Renite from Brastedy in the Jestan? Ini berarti, setelah duel ini, badai besar akan datang. Tuan Fang, basis kultivasi di tanganmu itu hanya akan membawa bencana. Golden Core milikmu, biar aku yang mengambilnya. Yeay. Tak kusangka,
kau memiliki kekuatan sedahsyat ini. Bahkan bisa menghisap kultivasiku. Jangan senang dulu. Segalanya baru saja dimulai. Tuanku pasti akan memusnahkan kalian semua seperti semut. Istana Api Ungu. Kau orang dari Istana Api Ungu? Katakan, di mana mereka? Kau hanya pantas menjadi anjing tuanmu. Katakan, Dya, Erg. Guru. Tidak mungkin. Bodai, kau membunuh Venerable Gu. Dengan begini, kau ingin menjadi musuh seluruh dunia bela diri. Sebagai putri tertua keluarga yang di Jiangnan, aku menyerukan kepada seluruh klan besar untuk segera membunuh Fang Yu. Benar, orang searogan ini membiarkannya hidup hanya akan membawa bencana. Aku akan melaporkan semua kejadian hari ini kepada Tuan Huaishu. Tuan Huaishu pasti akan membantuku. Bunuh Fang Yu. Bunuh Fang Yu. Bunuh Fang Yu. Betapapun kuatnya Tuan Fang, dia tidak mungkin menghadapi puluhan keluarga bela diri sekaligus. Nyawanya akan berakhir di sini hari ini. Saya, Ji Rumei, bersedia hidup dan mati bersama Tuan Fang. Kalimat itulah yang kutunggu. Keluarga Ji melindungi Fang Yu dan bersekongkol dengannya. Mereka pantas dibunuh bersama-sama. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Lapor. Terlihat cahaya pelangi terbang 30 mil dari sini. Dipastikan itu adalah Tuan Huaishu. Tuan Huaishu sudah datang. Tuan Huaishu datang. Syukurlah. Beliau pasti akan membalaskan dendam Master Wu. Fang Yu. Lihat saja bagaimana kau akan mati kali ini. Inilah Tuan Huaishu, peringkat 3 besar dalam daftar suci negeri Jiuzhou. Dari jarak sejauh ini, sudah terasa aura langit dan bumi dari dirinya. Kuat sekali. Tuan Huaishu sudah mencapai tahap kesengsaraan sejak puluhan tahun lalu. Sekarang, kekuatannya makin tak terukur. Fang Yu itu pasti bisa dimusnahkan hanya dengan jentikan jari. Selamat datang, Tuan Huaishu. Selamat datang, Tuan Huaishu. Tuan Huaishu, kenapa Anda datang kemari? Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Ada kejadian apa ini? Orang ini bukan hanya kurang di pertemuan bela diri, tapi juga membunuh Master Wu. Ini jelas provokasi terhadap seluruh asosiasi bela diri. Dosanya pantas dihukum mati. Saya dan keluarga yang telah menyatukan 10 keluarga besar untuk mengeluarkan perintah eksekusi mati padanya. Kenapa Anda diam saja? Bukankah tadi kau sangat sombong? Di mana keangkuhanmu sekarang? Kemana perginya sifat garangmu itu? Di dunia ini, tidak cukup hanya mengandalkan tinju yang keras, tapi juga butuh pelindung yang kuat. Hanya orang bodoh sepertimu yang berani memprovokasiku. Dasar buta. Tidak tahu aturan. Guru di atas. Terimalah sembah sujud muridmu ini. Tuan Huaishu. Tuan Huaishu, kenapa Anda? Ini, bukan mimpi kan? Dia berlutut. Murid terlambat datang, membiarkan guru menderita perlakuan tidak adil. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Kenapa Tuan Huaishu yang agung berlutut pada bocah ini? Benar ya Tuhan, Tuan Huaishu memanggilnya guru. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Usia mereka terpaut lebih dari 100 tahun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Asosiasi bela dirimu ini sombong sekali gayanya. Murid tidak berani. Sudahlah. Bangunlah. Terima kasih, Guru. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku masih ingat, di Gunung Debi, saat ikatan takdir kita terjalin. Selama 100 tahun ini, aku selalu meneruskan ajaran guru. Dan tidak pernah berani melupakannya. Dari mana datangnya kelancangan ini? Ini karena kelalaian murid dalam mengelola. Mulai sekarang, pasti akan menerapkan etika bela diri yang sesungguhnya. Dunian, sebagai Ketua Asosiasi Wilayah Jiangnan, dan Presiden Asosiasi Pan Quan Fugui, kalian bahkan tidak mengenali guru besar. Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Saya yang buta dan bodoh. Mulai sekarang, Asosiasi Bela Diri akan menjunjung tinggi Tuan Fang. Apapun perintah Anda, kami akan laksanakan tanpa bantahan. Keluarga Zheng telah lancang menyinggung atasan. Atas nama saya, Huaishu, mencoret keluarga Yang dan keluarga Zheng dari daftar keluarga bela diri Jiangnan. Mulai hari ini, tiada lagi keluarga Yang. Benar, dia takkan kembali ke sisiku. Tuan Huaishu, kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kenapa begitu banyak orang membantumu?
Dasar wanita sialan, kau masih belum puas mencelakaiku. Nona Ji, Di hadapan kebenaran dan kesalahan yang besar, kau tetap memegang teguh keadilan, sungguh langka. Mulai sekarang, keluarga Ji adalah keluarga bela diri nomor 1 di Jiangnan. Terima kasih, Tuan Huaishu. Saat kau berguru padaku dulu, sifatmu memang sudah seperti ini. Sudah lebih dari 100 tahun berlalu. Kau ini sudah jauh lebih tua. guru. Anda sama sekali tidak berubah. Aku masih harus pulang menanam sayur. Kau tahu sifatku. Jangan bocorkan hal ini kepada siapapun. Baik. Ayo pergi. Siapapun yang membocorkan kejadian hari ini, berarti menjadi musuh asosiasi bela diri. Dan musuhku, Huaishu. Hei, guru. Jangan ikuti aku lagi. Keluargaku hancur. Aku takkan berhenti sampai kau mati. Tunggu, guru. Orang yang guru cari sudah ditemukan. Kakak Yu, akhirnya aku menemukanmu. Tuan Fang, saya mendapatkan informasi. Dalam 2 bulan terakhir, di Nandu Huaibei muncul banyak jejak bakaran api ungu. Saat menyelidikinya, Saya menemukan sebuah rekaman CCTV. Rekaman ini menangkap suara dan cara membunuh orang tersebut. Bisa temukan orang ini. untuk saat ini belum bisa. Dalam 2 bulan terakhir, orang ini telah membunuh lebih dari 100 ahli bela diri. Asosiasi Bela Diri Nandu sudah mengerahkan banyak orang untuk mencarinya, tapi mereka tak berhasil menemukannya. Namun dalam setengah bulan terakhir, orang ini tiba-tiba menghilang, berhenti membunuh, dan jejaknya lenyap. Tolong bantu aku awasi situasi di Nandu. Sudah ada pergerakan. Segera kabari aku. Baik. Tuan Yuntian. Kali ini, aku ingin memohon bantuan Tuan, keluarga yang telah menyediakan jiwa untuk Istana Xian. Istana Xian juga seharusnya memberikan perlindungan bagi keluarga yang dulu kita sudah buat perjanjian tertulis. Apa kau sedang mengajariku apa yang harus dilakukan, Tuanku? Aku hanya sedang panik sesaat. Aku hanya berjanji membantu keluarga yang satu kali urus sisanya sendiri. Yang Yingzuo, langkang sekali kau. Geledah tempat ini berani sekali menerobos masuk ke kediaman pribadi. Tangkap dia dulu. Wow. Hanya pendekar Xiantian, memangnya pantas melawanku? Hah? Aku di tahap Xiantian 12, tapi tak bisa mendekatinya sama sekali. Siapa sebenarnya dia? Yang Ingzuo, apa yang ingin engkau lakukan? Tang tua bangka, kau malah pura-pura bertanya? Ayahku mati, dan kakakku lumpuh. Hari ini, aku tak hanya akan membantai bajingan Fang Yu itu. Aku juga akan membuat kalian menyaksikan keluarga Wang dan keluarga Ji. Kalian semua akan mati bersamanya. Ini Xiao Rou ya. Awalnya aku cukup menyukaimu. Ingin kau menikah masuk ke keluarga yangku? Kalau ada dendam lampiaskan padaku. Jangan sentuh putriku. Ayah, kakak Yun. Kalian telah menghancurkan keluarga yangku. Jika aku menghancurkan putrimu, memangnya kenapa? Hei, lawan aku. Jangan sentuh putriku. Dasar wanita murahan. Apa yang kau banggakan? Keluarga yang kami menyukaimu. Itu adalah keberuntungan bagimu. Siapa sangka kau malah begitu dekat dengan Fang Yu itu. Rasakan itu. Hentikan. Dia adalah orang kepercayaan Qin Lang. Benar sekali. Dia adalah kepala penegak hukum Asosiasi Nasional Longshu. Selama ini, dia hampir selalu mengikuti Qin Lao. Ji Rumei bisa mengundangnya. Qin Lao pasti sudah mengetahuinya. Langit benar-benar punya mata. Ji Rumei, aku tidak mencarimu. Tapi kau malah mengantar nyawa sendiri ke sini. Kebetulan sekali, hari ini kita selesaikan perhitungan kita. Yang Ingzu, kau sembarangan menyerang keluarga lain. Ini melanggar aturan Asosiasi Nasional. Asosiasi Nasional apanya? Di hadapan ahli bela diri, tingkat atas seperti Tuan Yuntian kami, aturan itu cuma sampah.
Selalu saja ada orang yang dibutakan oleh keserakahan. Asosiasi Nasional tidak bertindak selama bertahun-tahun, makanya kalian jadi meremehkan kami ya. Kalau begitu, aku akan gunakan kesempatan ini untuk memperlihatkan kekuatan sejati asosiasi ibu kota pada kalian. Ternyata dia seorang ahli tingkat puncak wuzun, tekanan auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang Grandmaster bela diri. Hei, Kau, kekuatan tinju ini bahkan melampaui teknik naga dewa milik Guru Long. orang itu kalau tidak mati, pasti akan lumpuh. Wuzun, zaman sekarang setara dengan kultivator tahap Jindan masa lalu. Tapi, kultivator tahap Jindan masa kini benar-benar terlalu lemah. Dengan kekuatanmu yang segitu, Jika ditaruh di 2000 tahun yang lalu, kau bahkan kalah dari tahap Chi Refining. Ya. Tidak. Penegak hukum nasional. Jirumei. Hari ini saatnya kau membayar hutangmu. Kak Ji. Orang dari Istana Api Ungu. Kau ternyata tahu Istana Api Ungu. Lalu, kenapa? dengan kekuatan tahap Chi Refiningmu itu, kau buru-buru ingin mati. Tuan Fang, jangan gegabah. Dia ternyata bisa dengan mudah mengalahkan seorang ahli bela diri puncak martial venerable. Dia setidaknya seorang martial saint. Kau bukan lawannya. Tuan Hirata, dialah yang menghancurkan keluarga Yang. Jadi itu kau. Aku akan habisi kau dengan cepat, agar semua ini cepat berakhir. Tuan Fang, awas. Aura di tubuhnya jelas hanya seorang kultivator tahap Chi Refining. Tapi kekuatannya ternyata mampu menyaingiku. Siapa kau sebenarnya? Kau akan segera tahu. Ya. Menarik juga. Tapi kau belum bisa membunuhku sekarang. Kau boleh memukul lebih keras lagi. Bagus. Wah, boleh juga. Hahaha. Tapi kau harus lebih kuat lagi. Apa orang ini gila? Dia seharusnya sudah mati, kenapa auranya justru semakin kuat? Gawat! Teknik kultivasi orang ini justru aktif jika dia terluka parah. Haha, makin parah lukanya, makin kuat dia. Cepat berhenti. Semakin parah, dia terluka. Kekuatannya akan semakin besar. Hanya segitu. Akan kukabulkan keinginanmu. Terimalah ini. Arj, ayo sini. Hahaha. Minggir. Kejam sekali. Pukulanmu lumayan sakit. Sekarang, Akan kubalas 100 kali lipat. api ini aneh. Bisa membakar apapun menjadi abu. Jangan melawannya secara langsung. Ya, aku akan membakar jiwamu hingga musnah. Aku akan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Fang Yu, akhirnya kau akan mati. Kak Yangshu, aku sudah membalaskan dendam kalian. Hah? Dia menahan serangan api ungu itu hanya dengan tubuh fisiknya. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Baru saja aku kerahkan 100% teknik rahasia api ungu, bahkan kultivator maha kuasa tahap transformasi roh pun tak mungkin tak terluka sedikit pun. Siapa kau sebenarnya? Aku Fang Yu. Aku Fang Yu. Fang Yu. Aku masih hidup. Bagaimana mungkin masih hidup? Mana mungkin masih hidup? Kalian saja masih hidup. Kenapa aku tidak boleh hidup? Katakan. Di mana sisa komplotanmu? Aku tahu kau takkan kalah. Kau ini. Kakak saya perguruan. Wanita ini cantik juga. Sayang sekali. Lebih baik ikut kami saja. Kau sendirian bukan tandingan kami. Kenapa masih bersikeras bertahan? Aku sudah berjanji padanya. Selama aku masih hidup, Aku pasti akan menjaga gerbang ini untuknya. banyak omong. Bunuh dia. Arg. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku telah ingkar janji.
Aura pembunuh di tubuh orang ini ternyata bisa memicu perubahan langit dan bumi. Erg. Minta maaflah pada arwah Leng Shun Shuang. Lihatlah. Lihat lagi. Tuan Fang, apa kondisimu sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Siapa kau sebenarnya? Biar ku ceritakan sebuah kisah padamu. 5.000 tahun yang lalu, muridku Fang Yu, kau sekarang berada di tahap pemurnian Qi tingkat 187 dan belum masuk ke tahap pembangunan pondasi. Guru akan segera naik. Kau harus berlatih keras agar bisa menerobos tahap pemurnian Qi. Baik, Guru. Adik manis, kakak saya perguruan akan naik. Mulai sekarang, gerbang Tiandao kuserahkan padamu. Sekarang kau di tahap pemurnian Qi tingkat 2059 Sik, kau harus segera menerobos tahap pemurnian Qi ya? Aku tahu. Aku tahu. Pergilah dengan tenang. Ayah. Kakek guru besar, murid ini akan naik ke alam keabadian, dan Anda sekarang berada di tahap pemurnian Qi tingkat 5094. Aku tidak bisa bertahan dari satu jurus pun di tangan Anda. Mungkin saat Anda mencapai tingkat 10.000, Anda baru bisa melakukan terobosan. Semoga Anda segera menerobos tahap pemurnian Qi. 10,000 tingkat. Mereka semua sudah naik ke alam keabadian. Seharusnya giliran saya juga, kan? Lalu setelah itu, murid-muridnya dibunuh oleh sekte lain. Dia bersumpah, tak peduli berapa lama, pasti akan menyelamatkan mereka. Meskipun agak sulit dipercaya, tapi aku percaya padamu. Entah kenapa, aku selalu merasakan keakraban dari dirimu. Keluarlah. Kau Fang Yu. Benar, aura selama ini, paling tinggi juga cuma ahli bela diri Xiantian. Guru, orang yang Anda mintaku cari ternyata benar-benar dia. Aku murid istana Han Shuang. Guruku adalah Su Lengyu. Guruku menemukan jejak istana Xian dan membawaku ke lembah Dewa Jatuh untuk menyelidikinya. Setelah beliau masuk ke kedalaman istana bawah tanah, sudah sehari semalam tidak ada kabar. Guru berpesan, jika putus kontak, beliau menyuruhku untuk mencarimu. Tolong sirami sisa sayuran di kebun itu untukku. Hah? Ingat, bantu aku membasmi hamanya. Cerita selanjutnya akan kuceritakan padamu setelah aku kembali. Oh, Arg. Riwayatmu sudah tamat. Cepatlah menyerah. Ikutilah arus zaman. Jika tidak, kau akan terima akibatnya. Apa menurutmu tunduk pada kalian itu artinya mengikuti arus zaman? Orang terakhir yang mencoba tawar-menawar sudah masuk peti mati. Kusarankan kau segera menyerah. Murid lain yang masuk ke lembah Dewa Jatuh bersamamu sudah kami habisi. Kau sudah sendirian tanpa bantuan. Memangnya kenapa kalau cuma aku yang tersisa? Aku, Su Lengyu, lebih baik mati daripada bergabung dengan kelompok bajingan licik seperti kalian. Masih begitu keras kepala. Hari ini akan kubuat kau merasakan penderitaan. Apa itu kenyataan yang sesungguhnya? Kalau begitu, biar kulihat apa kalian punya kemampuan itu. Hari ini, Tian Xingmen akan memberi contoh. Membasmi hama demi rakyat. Menghangkurkan kultivasimu. Sekte Yin Shaku sudah menentukan nasibmu nanti. Sayang sekali jika wanita cantik sepertimu harus mati. Setelah kami melumpuhkanmu nanti, biarkan kami bersenang-senang dulu denganmu. Lalu menjualmu ke klub malam untuk menghabiskan sisa hidupmu. Iblis Tuaye, apa yang kau lakukan? Aku juga tidak tahu. Ya. Ada seseorang yang mengendalikanmu. Mulutmu itu benar-benar minta dihajar ya. Kakak Yu, lama tidak bertemu. Guru, apa panggilanmu padanya tadi? Saat aku baru mengenalnya,
Dia masih gadis kecil. Tidak aneh kalau dia memanggilku kakak. Hanya saja belum lama tidak bertemu, sekejap mata kau sudah tumbuh sebesar ini. Kakak Yu, bisa melihatmu lagi? Rasanya seperti mimpi. Kau ini bicara apa? Seolah-olah aku sudah mati saja. Aku ingat saat mengantarmu ke sini dulu. Aku pernah berjanji padamu. Benar, kakak pernah berjanji padaku. Kakak bilang akan menjengukku setahun sekali. Sudah 18 tahun berlalu. Tapi kakak tidak pernah datang sekalipun. Bukan begitu. Bukankah janjinya 10 tahun sekali? Kenapa jadi setahun sekali? Bokah tengik, kau anggap kami ini angin lalu? Hah? Bokah? Jangan terlalu percaya diri. Kau hanyalah pendekar siantean rendahan. Kusarankan kau pergi sejauh mungkin. Enyahlah dari hadapanku. Shu Changban. Apa yang dia lakukan sekarang tidak boleh sampai bocor keluar. Sampah tidak berguna ini tidak boleh dibiarkan keluar hidup-hidup. Sekte Tianxing dan Sekte Yinsha. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, leluhur kalian bersujud padaku, memohon agar aku mengajarkan teknik rahasia. Tak disangka, kini keturunan mereka menjadi begitu tidak tahu sopan santun. Boga, semut tak dikenal sepertimu, berani menyebut leluhurku. Dari ucapanmu, apa kau mengklaim kenal dengannya? Berbohong pun harus ada batasnya. Kenapa tidak sekalian bilang, kau kura-kura tua, berumur ribuan tahun? Tamatlah riwayatku. Kukira yang datang adalah seorang ahli hebat. Ternyata malah orang gila yang otaknya bermasalah. Uangku belum cukup. Aku belum menikmati hidup. Aku tak boleh mati di sini. Demi menghormati leluhur kalian. Jika kalian pergi sekarang, aku akan mengampuni nyawa kalian. Aku sudah hidup puluhan tahun dan bertemu banyak orang tak tahu malu. Tapi baru kali ini, aku melihat orang semuka tebal dirimu. Leluhur Sekte Tianxing kalian, Ouyangmu, dulu berlutut 7 hari 7 malam di depan rumahku, memohon diajarkan teknik rahasia. Itulah sumber kekuatan sekte kalian. Jika bukan karena itu, sekte kalian sudah lama musnah. Omong kosong seperti ini, bahkan tidak akan mempan pada anak 3 tahun. Baiklah, kau bilang teknik rahasia Sekte Tianxing kau yang ajarkan. Kau pasti punya kekuatan asal dari teknik Tianxing kan? Hari ini biar kulihat seberapa hebat kemampuanmu yang sebenarnya. Bagaimana bisa dia langsung mengaku lebih hebat dari leluhur orang lain? Kalau aku jadi kalian, aku juga tidak akan percaya omong kosong itu. Kak Yu, melihat kultivasinya, sepertinya dia sudah mencapai ranah martial saint. Kau harus berhati-hati menghadapinya. Sayang sekali bakatmu terbuang sia-sia kalau tidak jadi pendongeng di kolong jembatan. Hari ini, aku akan memberimu kematian yang cepat. Ah. 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 Kau tidak apa-apa. Mustahil. Kak Yu, lama tidak bertemu. Kultivasimu ternyata semakin meningkat. Bocah ini ternyata bisa menahan serangan seorang martial saint. Ternyata, dia bukan sampah yang tidak berguna. Bokah, trik murahan begini tidak bisa membohongiku. Di tubuhmu, pasti memakai semacam pusaka pertahanan sekte kan? Pusaka? Sekte? Benar juga. Kenapa aku bisa melupakan hal ini? Menurut perkataan seorang Zenren, selain pedang pelindung roh, masih ada 5 pusaka hebat lainnya. Yang terkuat, bahkan bisa menahan petir. Kesengsaraan langit. Tusukanku tadi rasanya seperti menghantam pelat baja. Sekarang, semuanya masuk akal. Pantas saja. Aku dengar, Istana Han Shuang memiliki sebuah pusaka rahasia. Jubah Suci Xuantian. Setelah dipakai, bisa menahan serangan seorang martial saint. Tapi tidak ada pusaka yang tak terkalahkan di dunia ini. Karena sudah ketahuan, kau tidak akan bisa bertahan lama. Kalian benar-benar pintar mencari alasan. Bokah, trikmu sudah terbongkar. Jangan pura-pura bodoh. Dulu, leluhur Sekte Yinsha kalian, Sheng Motian, pernah kukalahkan. Kalau bukan karena dia bersumpah darah untuk bertobat dan memohon padaku agar mengampuni nyawanya, Sekte Yinsha pasti sudah musnah sejak lama. Apa kau tahu? Aku bisa membuat kalian berjaya. Tentu saja, aku juga bisa memusnahkan kalian. Si bodoh ini, bicaranya makin lama makin ngawur. Memprovokasi 2 tetua sekaligus hanya akan membuatmu mati lebih mengenaskan. Bocah ingusan yang belum cukup umur, beraninya kau menghina leluhurku. Ketua Yan, kenapa harus meladeni bajingan ini? Kita gabungkan kekuatan dulu. Hancurkan pertahanannya, baru siksa dia pelan-pelan. Sialan. Biar dia lihat kemampuan Jin Shangdu. Kehebatan Sekte Jinsha.
Dua Martial Saint memang luar biasa. Tekanan aura di sekitarnya saja sudah semengerikan ini. Entah apa Kak Yu bisa menang. Sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Hanya dengan kibasan, angin telapak tangan, mengeluarkan Zenshi, bisa menghancurkan organ dalam seseorang. Hari ini kau akan tahu. Apa akibatnya melawan seorang Martial Saint? Dulu saat Uyangmu mewariskan ilmu pada kalian, metodenya salah. Ini menyebabkan selama puluhan tahun, meridian kalian mengalir terbalik, dan terjadi banyak penyumbatan di tubuh. Jika kau tidak segera berhenti, karena sudah genap 20 tahun, kau akan mati, karena serangan racun itu. Baru kali ini aku lihat orang mendongeng, sampai dia sendiri yang terbawa peran. Tinggal 10 detik. Jangankan 10 detik, 10 jam pun kami bisa menunggu. Tuan, jangan serang dulu. Aku ingin lihat trik apa yang mau dia mainkan hari ini. Aku berencana menjadikannya bone shadow milikku. Nanti akan kupatahkan dulu kaki dan tangannya, terserah mau kau apakan. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak, Ketua Su. Bagaimana mungkin? Tadi masih baik-baik saja. Kenapa muntah darah? Jangan-jangan ucapannya benar. Kalau tadi kau berhenti tepat waktu, kau masih bisa selamat. Tapi sekarang sudah terlambat. Meridian Putus Total. Tidak ada harapan lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Wukong. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kak Yu memang bisa dipercaya. Gawat. Bertahun-tahun ikut, tak kusangka guru ternyata budak cinta. Ketua Su, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau telah disesatkan olehnya. Tiap hari bergantung pada pil untuk mengobati penyakit kronis, tubuhmu sudah lemah? Ini semua hanya kebetulan saja. Dasar tikus kat masih saja berkoar-koar di sini. Sudah cukup buat onarnya, karena Ketua Shu tak bisa membereskanmu. Biar aku yang maju. Kau yakin ingin melakukan ini? Demi mencegah sekte Yinsha kalian berbuat jahat lagi, dulu aku menanamkan sebuah larangan dalam teknik kultivasi kalian. Siapapun yang mengamalkannya akan terpengaruh. Asal aku aktifkan larangan ini, kultivasimu akan musnah seketika. Ketua Ye, jangan percaya padanya, bunuh dia. Mengulur waktu, takkan bisa mengubah nasibmu. Bisa mati di bawah pedangku. Kau harusnya bersyukur. Hia, jurus ini mengandung 9 energi sejati. Kekuatannya ribuan kati. Bahkan pelat baja pun bisa hancur berkeping-keping. Tamatlah riwayatnya. Dia menangkap pedang Tianyin milik Iblis Tuayan dengan begitu mudahnya. Mustahil. Pasti, Iblis Serigala Malam belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Iblis Tuayan, tunggu apa lagi? Membunuh Huo Xiao itu semudah membunuh anjing. Cincang dia. Bagaimana bisa begini? Rasanya seperti ditindih gunung besar. Tak bisa bergerak sama sekali. Cukup sampai di sini? Kultivasiku musnah. Hanya dengan jentikan jari, dia mengalahkan ketua sekte Tianxing dan sekte Yinsha sekaligus, padahal mereka berdua adalah ahli setingkat Martial Saint. Dia benar-benar sosok hebat yang dulu membimbing dua guru leluhur itu. Kakak, apa kau benar-benar sosok hebat dalam legenda itu? Aku bukan tokoh besar. Aku hanya seorang kultivator, tahap pemurnian Qi. Apa aku salah lihat? Orang yang tampak biasa ini, benarkah dia pakar yang dulu mengajari dua guru leluhur? Meski dia penyelamat guru leluhur, harusnya dia sudah berumur ribuan tahun. Dia cuma terlihat seperti Boka Tuan Lipontuan tahun. Mana mungkin dia orangnya? Trik apa yang sebenarnya dia pakai untuk melawan kita? Guru. Ukapannya ada benarnya juga. Katanya dia menyelamatkan guru leluhur kan? Baiklah. Sekte kita punya teknik rahasia, seni pemanggil arwah bintang 7. Kita panggil arwah guru leluhur, dengan begitu kebenaran akan terungkap. Guru leluhur Tianxing itu pemarah. Kalau dia tahu kau mengaku sebagai penyelamatnya, tamatlah riwayatmu. Merepotkan saja. Boka, kau takut? Aku akan memanggil guru leluhur. Penipu pencari, ketenaran sepertimu akan terbongkar. Saat itu terjadi. Guru leluhur pasti akan melahap habis jiwamu. Hampir saja tertipu. Untunglah Ketua Shu cerdas. Begitu guru leluhur keluar, kebenaran akan terungkap. Boka, ajalmu sudah dekat. Jangan banyak omong. Panggil dia keluar. Kau sendiri yang minta. Lihat saja. Sampai kapan kau bisa keras kepala? Menembus tanpa batas, jelmaan Xuanming. Keluarlah, guru leluhur. Konon,
Guru leluhur Sekte Tianxing sangat protektif terhadap muridnya. Dulu ada seorang murid sekte lain yang hanya mengejek murid Sekte Tianxing, keesokan harinya, seluruh sektenya dimusnahkan. Kalau dia benar-benar muncul, gawatlah jadinya. Keluarlah, leluhur. Kenapa kosong? Mungkinkah pemanggilannya gagal? Ada apa ini? Leverd, leluhurmu terlalu sibuk. Coba lagi. Dulu saat kuajarkan teknik rahasia ini pada leluhurmu, meski dia hanya menguasai kulit luarnya saja, itu sudah cukup. Tak kusangka sekarang, bahkan kulit luarnya pun tak kalian pahami. Biar ku bantu. Keluar. Keluar. Siapa yang memanggilku? Selamat datang, leluhur. Kau rupanya bocah. Saya penerus generasi ke-30 pun Sekte Tianxing, ketua sekte saat ini. Bocah, fisikmu terlalu lemah, nalarmu payah sekali. Zaman sekarang, orang selemah ini pun bisa jadi ketua Sekte Tianxingku. Hah? Aku. Katakan, ada urusan apa? Di sini ada orang yang mengaku sebagai penolong Anda dan bilang kalau teknik rahasia Sekte Tianxing kita adalah ajaran dia pada Anda. Langkang sekali. Hah? Dia berani mengaku sebagai penolongku? Di mana dia? Akan kupuntir kepalanya sampai putus. Dia ada di belakang Anda. Hehehe, Boka. Kau lihat? Ini leluhur kita. Bukankah tadi kau sombong sekali? Hah? Sebentar lagi akan kulihat bagaimana engkau mati. Hehe. Dasar anjing. Brengsek. Majulah. Sama sekali tidak belajar yang benar. Tidak tahu diri. Bisanya cuma bikin masalah untukku. Hari ini, aku akan membersihkan sekte. Kenapa Uyangmu memukuli cucu muridnya sendiri? Cukup. Jangan berakting lagi. Tuan 13. Terimalah hormat dari Uyangmu. Hah? Apa? Ini eksperimen lagi. Apakah ini nyata? Orang lain bisa memalsukan sesuatu, tapi seberkas roh primordial ini tidak mungkin palsukan. Jadi leluhur agungmu itu asli. Kalau begitu, dia benar-benar orang yang mengajarkan teknik rahasia itu. Berdirilah. Terima kasih, Guru. Baik. Keturunanku ini benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya lancang terhadap Guru. Hari ini, aku akan membersihkan sekte ini. Membasmi hama. Aku. Leluhur Agung. Aduh, Leluhur Agung, tolong ampuni saya. Dasar buta. Masih berani langkang terhadap Guru. Kakak. Tuan besar. Berikan saya satu kesempatan lagi ya. Sekali lagi saja. Sudah cukup. Oyang, kelak didiklah keturunanmu dengan benar. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Baik, terima kasih Guru. Murid pasti akan mengingatnya. Uyangmu ini benar-benar sangat menyayangi keturunannya. Aku sering berpikir, andai keluargaku masih ada, akan seperti apa aku yang sekarang. Jangan memikirkan hal-hal yang menyedihkan itu. Aku tidak ingin mengingatnya. Tapi, aku tidak bisa menahannya. Kalau dulu bukan kakak yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati di tangan mereka. Apa kau pernah terpikir untuk mencari musuh-musuh itu? Pernah, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Kak Yu, kalau itu, kakak, apa yang akan kakak lakukan? Aku akan membunuh mereka semua. Sandiwaranya sudah cukup. Katakanlah. Sekarang main apa lagi? Trik baru? Hahaha. Benar sekali. Waktunya sudah cukup lama terulur. Sudah saatnya mengakhiri semua ini. Aku bahkan tidak sadar kalau tubuh ketuayan sudah lama diambil alih. Ini bukan salahmu. Yang paling dikuasai Istana Zian adalah trik petak umpet semacam ini. Memanfaatkan kesempatan tadi, Nona, yang pasti sudah lari ke kedalaman lembah Zuisian kan? Yang Yinzu. Aura ini, jangan-jangan ada yang mengaktifkan formasi jiwa darah 10 arah. Benar sekali. Tak menyangka kan, aku bersandiwara bersamamu selama ini. Semua hanya demi saat ini. Kebangkitan ini tidak mungkin bisa dihentikan. Sekarang, bahkan kau pun takkan bisa menghentikannya. Berod. Banyak omong kosong. Kakak Yu, kita harus segera menghentikan mereka sebelum terlambat. Aku, Yang Yingzu, bersumpah demi membuatmu mati.
Aku rela melakukan apapun. Dengan sukarela, Tuan Jiangdao akan segera bangkit kembali. Dendam, keluarga yang akhirnya bisa terbalaskan. Ternyata semua ini ulah wanita ini. Legenda mengatakan ada jasad dewa di kedalaman lembah Zuishan. Ternyata itu benar. Waktunya telah tiba. Tuan Jiangdao akan segera melihat dunia lagi. Jiangdao. Gawat, itu tulang belulang kultivator. Tahap penyeberangan, bencana, tribulation, crossing. Jika dia berhasil meminjam mayat itu untuk bangkit kembali, jiwanya akan langsung memiliki kekuatan setara tahap penyeberangan bencana. Saat itu terjadi, takkan ada yang bisa mengalahkannya. Tuan Jiangdao telah bangkit ke dunia. Kita harus membuat Boka Fang Yu ini menderita. Kalau begini terus, basis kultivasi kita semua akan terhisap habis. Sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun, tunggulah dengan tenang, jadilah tumbal untuk kebangkitan Tuan Jiangdao. Dan kau juga, kau hidup ribuan tahun. Hanya sekadar memperpanjang umur saja, paling-paling cuma jadi batu loncatan bagi istana Xian kami. Selama ribuan tahun, aku hidup dalam kehampaan, menyaksikan teman-teman di sisiku, satu persatu menua dan pergi. Perpisahan hidup dan mati, terus berulang tanpa henti. Lama-kelamaan, hatiku pun menjadi mati rasa. Tanpa emosi, tanpa tujuan, apalagi harapan. Tapi kini aku, segalanya telah berbeda. Merasa diriku benar-benar hidup. Jangan banyak omong. Kau akan segera mati. Mustahil. Dia hanya pendekar tingkat Shantian. Kenapa auranya begitu kuat? Fang Yu, takdir langit tidak bisa dilawan. Kau takkan bisa menghentikan rencana kebangkitan istana api ungu kami. Buat apa aku menghentikannya? Sebanyak apapun sisa-sisa istana api ungu yang datang, akan kubunuh semuanya. Energinya kuat sekali. Bulu kuduku sampai merinding. Jurus Sermin Bunga Bulan Air. Konon bisa memantulkan kekuatan penyerangnya. Dari mana dia dapat artefak sihir tingkat tinggi seperti itu? Untung aku sudah bersiap sejak awal. Apa itu menyenangkan? Setiap pukulan yang kau layangkan sama saja seperti memukul dirimu sendiri. Simpan saja tenagamu. Di hadapan Sermin Bunga Bulan Air, kau takkan bisa menyentuhku. Terjebaklah di dalamnya selamanya. Aku akan mengurungmu di sana abadi. Strategi mengurung musuh tanpa bertarung, meredam keras dengan lembut. Dia ingin mengikis semangat juang kakak Yu menggunakan Sermin Bunga Bulan Air demi mengulur waktu untuk kebangkitan Jiangdao. Kita tidak boleh tinggal diam menunggu mati. Ayo hancurkan tulang abadi itu. Cepat. Takkan kubiarkan siapapun menghalangi rencana balas dendam keluarga yang dasar dua serangga pengganggu. Fang Yu, simpan saja tenagamu. Di hadapan cermin bunga bulan air, kau takkan bisa menyentuhku. Alasannya tidak bisa dihancurkan. Hanyalah karena saat menghadapi diri sendiri, aku tak berani kerahkan seluruh tenagaku. Arg. Tidak mungkin. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Hah? Sudah kembali. Erge. Aku kembali. Salam, Tuan Jiangdao. Keluarga yang bersumpah setia melayani Istana Xian sampai mati. Kau telah membangkitkanku. Aku akan mengingat jasamu ini. Kelak saat Istana Xian menguasai Kyushu, keluarga yang pasti akan mendapat anugerah. Terima kasih Tuan Jiangdao. Akhirnya aku kembali. Ditambah lagi dengan kerangka tubuh dewa ini, yang membantuku langsung menembus tahap Tribulation Crossing. Tetua Agung Honging, aku, Jiangdao, tak mengecewakanmu. Aku akan segera bangkitkan Istana Xian dan memulihkan kejayaan Istana Xian. Fang Yu, Tuan Jiangdao kini memiliki kekuatan setinggi langit.
Ajalmu telah tiba. Penderitaan keluarga yang akan kubuat kau membayarnya ratusan bahkan ribuan kali lipat. Orang ini sudah memiliki kekuatan tahap Tribulation Crossing. Kak Yu belum tentu bisa menang melawannya. Fang Yu, bajingan, tak terpikir olehmu bahwa istana Xianku akan kembali dengan cara seperti ini? Masih mau keras kepala? Hei, kakak pertama, wanita ini cantik juga ya? Wanita secantik ini. Sayang sekali kalau mati. Kakak pertama, bagaimana kalau kita? Akhirnya aku menantikannya. Sisa-sisa bajingan istana Xian. Kali ini, matilah. Fang Yu, aku bukan lagi aku yang dulu. Selama 2000 tahun ini, bahkan saat jiwaku tertidur, aku selalu memikirkan cara untuk membalas dendam. Di mataku, kau hanyalah seekor semut, anjing tua Hong Ying, menyegel jiwa kalian. Kalian baru dibangunkan setelah 2000 tahun, hanya demi menunggu aku mati karena usia tua. Karena dia tahu, selama aku masih ada, istana Xian takkan mungkin bisa bangkit kembali. Sayang sekali, dulu aku telah menghancurkan tulang dan menyebar abunya. Dia tak bisa melihat betapa mengenaskannya kematian kalian sekarang. Aku akan membunuhmu. Gejolak energi spiritual yang mengerikan. Inikah kekuatan tahap kesengsaraan? Kak Fang Yu hanyalah kultivator tahap pemurnian Qi. Ya, bagaimana mungkin manusia fana bisa melawannya? Fang Yu, akhirnya kau akan mati. Dendam keluarga yang akhirnya terbalaskan. Fang Yu, 2000 tahun lalu, kau hanyalah tahap pemurnian Qi. Sekarang pun kau masih di tahap pemurnian Qi. Kau sama sekali tidak ada kemajuan. Kau lihat itu. Inilah kekuatan tahap kesengsaraan. Jangan terburu-buru. Nanti akan kubuat kau menikmati penderitaan yang luar biasa. Pembakaran langit dan bumi. Serangan telapak Jiang Dao tadi secepat kilat, bahkan ahli tahap kesengsaraan pun takkan bisa menghindar, tapi Kak Fang Yu malah berhasil menghindarinya. Fang Yu, mati kau! Sudah cukup main-mainnya. Sekarang giliranku. Cepat sekali. Mana mungkin? Apa benar dia cuma di tahap pemurnian Qi? Hanya tahap pemurnian Qi yang remeh. Hidup ribuan tahun, awet muda, dan kekuatannya menyaingi tahap kesengsaraan milikku. Fang Yu, kau benar-benar monster. Jangan pikir kau sudah di atas angin. Untuk mengalahkan monster, satu-satunya cara adalah menjadi monster itu sendiri. Apa kau bertanya, apakah aku akan setia pada istana Xian sampai mati? Ya, tuanku. Baiklah. Kalau begitu akan kuberi kau satu kesempatan. Hanya darah yin ekstrem yang bisa membantuku menyerap mutiara, kekacauan, chaos, bid. Serahkan semua darahmu padaku. Langit dan bumi terbuka, kekacauan, chaos, turun ke dunia. Alasan tetua Hong Ying kalah darimu waktu itu adalah karena dia tak sempat menggunakan mutiara kekacauan. Tapi hari ini, penyerapan telah selesai. Saatnya untuk mengakhiri semua ini. Kau lihat itu? Dengan bantuan mutiara kekacauan, aku telah memperoleh tubuh dewa. Aku sudah setengah langkah menjadi dewa. Sedangkan kau hanyalah seorang kultivator. Tahap pemurnian Qi. Refining yang remeh. Tak disangka, Jiang Dao menggunakan mutiara kekacauan untuk menembus tahap Dujie Tribulation Crossing dan menjadi dewa. Perbedaan kekuatan antara manusia fana dan tubuh dewa bagaikan langit dan bumi. Kali ini, Fang Yu belum tentu bisa mengalahkannya. Di mataku, kau hanyalah sebutir debu di antara 3000 dunia. Hari ini aku pasti akan meremukkanmu sampai mati. Demi membalaskan dendam ke Sumat Istana, api unguku. Joven 90. Arg. Tubuh dewa yang begitu angkuh itu ternyata tumbang hanya dengan satu pukulan Kak Fang Yu. Mungkinkah dia sudah melampaui keberadaan dewa? Fang Yu pasti kultivator tahap pemurnian Qi terkuat saat ini kan? Sudah ribuan tahun. Aku sudah terlalu sering mendengar orang mengucapkan kata-kata yang sama padaku. Bisakah kau berikan sesuatu yang baru? Bagus. Kalau begitu akan kukatakan sesuatu yang belum pernah kau dengar. Teringat saat aku membantai murid-murid sekte Tiandaumu dulu, rasanya sungguh nikmat. Mereka menangis terseduh-seduh. Mereka mencoba kabur, tapi begitu kusemburkan api ungu, mereka semua berubah menjadi abu. Bukankah kau sangat kuat? Kenapa kau tidak keluar menyelamatkan mereka waktu itu? Mereka begitu mempercayaimu sebagai ketua sekte. Saat sekarat, betapa mereka berharap kau akan muncul. Marahlah, saat mereka hangus menjadi arang hitam, kau bahkan tidak muncul.
Betapa kecewanya mereka, betapa bencinya mereka padamu. Mata mereka tak terpejam dalam kematian. Bahkan di neraka pun mereka akan mengutukmu. Gadis dengan tubuh bagus itu, dia masih berusaha menyelamatkan Sekte Tiandao. Sayang sekali, pada akhirnya dia pun mati binasa. Here, we haven't down. Arg! Hah, arg! Ah! Bersujudlah di hadapan arwah murid Sekte Tiandaoku. Arg! Arg! Heg! Erge! Pergi dan bersujudlah pada Jinlin. Kau tak bisa membunuhku. Aku memiliki tubuh abadi. Aku akan membuatmu mati. Tidak, aku takkan membiarkanmu mati. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Fang Yu, apa yang hendak kau lakukan? Bukankah kau sangat suka menggunakan api ungu? Aku akan mengurungmu di dalam formasiku. Biarkan kau dibakar oleh api tembaga. Oh, jadi hantu pun aku takkan melepaskanmu. Fang Yu, lepaskan aku. Sisa-sisa lembah api ungu telah kubersihkan semuanya. Aku akan pergi mencari hukum kehidupan. Berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kalian kembali. Meski harus mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 10,000 tabu atau tingkat Tuani Tadun, aku pasti akan membawa kalian kembali ke dunia ini. Fang Yu. Banyak ingatan terlintas di benakku. Sekte Tiandao, Leng Sun Suang. Sebenarnya, siapa aku ini? Saat kau kembali, aku akan menikah denganmu. Ah.